Di sudut kota, seorang gadis miskin dengan tulus menerima lamaran seorang penjual bakso keliling, hanya karena percaya pada ketulusan hati, tanpa tahu siapa pria itu sebenarnya. Ia tidak pernah menduga bahwa di balik gerobak tua dan pakaian lusuh itu, berdiri seorang miliarder sukses yang sedang mencari cinta sejati. Siapkah hatimu tersentuh oleh kisah cinta yang murni ini? Ayo simak ceritanya sampai akhir. Langit sore di ufuk barat mulai memancarkan warna jingga keemasan, menandakan bahwa sang surya akan segera kembali ke peraduannya. Cahaya senja itu menyusup masuk melalui celah-celah dinding kayu sebuah rumah yang sangat sederhana di pinggiran kota. Rumah itu mungil. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang catnya sudah mengelupas di sana-sini dimakan usia. Namun halamannya tersapu sangat bersih tanpa ada sehelai daun kering pun yang berserakan. Di beranda rumah yang teduh itu, duduklah seorang wanita tua yang wajahnya dipenuhi kerutan-kerutan halus tanda kebijaksanaan. Itu adalah Ibu Siti, ibunda dari Arini. Meskipun usianya sudah sangat sepuh dan kakinya sudah tidak kuat lagi untuk berjalan jauh, sorot matanya masih memancarkan keteduhan yang luar biasa. Ibu Siti sedang berzikir, memutar butiran tasbih kayu di tangannya. Bibirnya bergerak perlahan melantunkan asma Allah dengan penuh kehusyukan. Suasana di sekitar rumah itu begitu tenang. Meski mereka hidup di lingkungan yang padat, entah mengapa, aura kedamaian selalu menyelimuti gubuk kecil mereka. Tidak ada suara televisi yang bising atau perdebatan tentang dunia. Yang ada hanyalah suara angin sore yang menggesek dedaunan pohon mangga di depan rumah, serta lantunan zikir ibu yang terdengar seperti senandung penenang jiwa. Bagi Arini, rumah ini adalah istana terindah di dunia, tempat di mana lelahnya seharian bekerja akan luruh seketika saat melihat senyum ibundanya. Di kejauhan, terlihat sosok gadis muda berjalan perlahan menyusuri gang sempit menuju rumah tersebut. Itu adalah Arini. Gadis berusia 20-an tahun itu mengenakan kerudung berwarna pastel yang warnanya sudah sedikit memudar, namun tetap rapi dan bersih. Wajahnya yang polos tanpa riasan tebal memancarkan kecantikan alami yang menyejukkan hati siapa saja yang memandangnya. Hari ini, Arini baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai buruh cuci di beberapa rumah tetangga yang lebih berada. Rasa pegal tentu saja menjalar di punggung dan kakinya. Namun tidak ada sedikit pun gurat kekesalan di wajah ayunya. Sebaliknya, senyum tipis tersungging di bibirnya. Arini selalu mensugesti dirinya sendiri bahwa setiap tetes keringat yang ia keluarkan adalah bentuk ibadah dan bakti kepada ibunya tercinta. Arini berhenti sejenak di persimpangan jalan kecil sebelum sampai ke rumahnya. Hidungnya menangkap aroma yang sangat menggugah selera. Aroma kaldu sapi yang gurih, bercampur dengan wangi bawang goreng yang khas. Aroma itu berasal dari sebuah gerobak bakso berwarna biru muda yang mangkal di bawah pohon rindang. Di balik gerobak itu, berdiri seorang pemuda bertubuh tegap dengan wajah yang bersih dan senyum yang ramah. Pemuda itu bernama Raka, atau yang akrab disapa Mas Raka oleh warga sekitar. Raka bukanlah penjual bakso biasa. Setidaknya, itulah yang dirasakan oleh Arini dan para pelanggannya. Cara Raka melayani pembeli sangatlah santun. Ia tidak pernah berteriak atau berkata kasar. Pakaiannya selalu rapi, kuku-kukunya bersih, dan tutur katanya sangat halus. Seolah-olah ia adalah seorang bangsawan yang sedang menyamar, bukan pedagang kaki lima. Arini merogoh saku rok panjangnya. Ia menghitung lembaran uang ribuan yang lusuh hasil upahnya hari ini. Setelah menyisihkan sebagian untuk membeli beras dan kebutuhan esok hari, Arini tersenyum lega karena masih ada sisa uang yang cukup untuk membeli sebungkus bakso. Ia ingin memberikan sesuatu yang hangat dan enak untuk ibunya malam ini. "Assalamualaikum, Mas Raka." Sapa Arini dengan suara lembut saat ia mendekat ke gerobak itu. Raka yang sedang mengelap meja gerobaknya langsung menoleh. Senyumnya merekah lebar, seolah kehadiran Arini adalah matahari kedua baginya hari itu. "Waalaikumsalam, Arini. Baru pulang kerja ya?" Tanya Raka dengan nada suara yang rendah dan bersahabat. Matanya menatap Arini dengan pandangan hormat. Tidak berani menatap terlalu lama demi menjaga kesopanan. "Iya, Mas. Alhamdulillah baru selesai," jawab Arini sambil meletakkan uang pas di atas meja gerobak. "Mas, saya pesan baksonya 1 porsi ya. Dibungkus saja. Kuahnya tolong dipisah dan dibanyakin sedikit kalau boleh, Mas."
Tentu saja boleh. Arini, tunggu sebentar ya. Jawab Raka dengan sigap. Tangan Raka dengan cekatan meracik bumbu ke dalam mangkuk plastik. Namun, pikiran Raka melayang jauh. Di balik penampilannya yang sederhana sebagai penjual bakso, Raka sesungguhnya adalah seorang miliarder muda, pemilik jaringan bisnis kuliner terbesar di negeri ini. Ia meninggalkan kemewahan hidupnya, mobil-mobil sportnya, dan apartemen mewahnya demi sebuah pencarian jati diri. Ia lelah dengan kepalsuan orang-orang di sekitarnya yang hanya mendekatinya karena harta. Ia ingin menemukan ketulusan. Ia ingin melihat dunia dari kacamata orang biasa. Dan di sudut kota inilah, ia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Ia menemukan ketulusan itu pada sosok Arini. Raka diam-diam memperhatikan Arini yang sedang berdiri sabar menunggu. Raka tahu betapa kerasnya Arini bekerja. Ia sering melihat Arini memikul keranjang cucian yang berat. Namun gadis itu tidak pernah sekalipun terlihat mengeluh atau memasang wajah masam. Arini selalu tersenyum, menyapa tetangga. Dan yang paling membuat Raka kagum adalah bakti Arini kepada ibunya. Raka sering melihat Arini menuntun ibunya berjalan-jalan pagi dengan penuh kasih sayang. Seolah ibunya adalah ratu yang harus dijaga sepenuh hati. Ini Arini, baksonya sudah siap, kata Raka sambil menyerahkan kantong plastik putih yang terasa hangat. Arini menerimanya dengan kedua tangan. Terima kasih banyak, Mas Raka. Ini uangnya. Raka menerima uang itu. Namun, Arini sedikit mengernyitkan dahi ketika merasakan berat bungkusan itu. Rasanya lebih berat dari biasanya. Mas Raka, kok ini berat sekali? Saya cuma beli 1 porsi loh, Mas. Jangan-jangan Mas Raka salah kasih? Tanya Arini dengan jujur, khawatir Raka merugi. Raka tertawa kecil. Suara tawanya renyah dan menenangkan. Tidak salah kok. Itu memang 1 porsi. Tapi saya tambahkan beberapa butir bakso kecil dan tetelan daging. Anggap saja bonus untuk pelanggan setia yang datang paling akhir sebelum saya tutup. Tapi Mas, nanti Mas Raka rugi kalau kebanyakan kasih bonus, ujar Arini sungkan. Rezeki sudah ada yang mengatur. Arini, saya senang kalau masakan saya bisa dinikmati. Sampaikan salam hormat saya untuk ibu di rumah ya, kata Raka dengan tulus. Hati Arini menghangat mendengar ucapan itu. Ia mengangguk dan tersenyum tulus. Terima kasih banyak ya, Mas Raka. Semoga Allah membalas kebaikan Mas Raka dengan rezeki yang berlimpah. Saya pamit dulu, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Arini. Jawab Raka sambil menatap punggung gadis itu yang perlahan menjauh di telan keremangan senja. Dalam hatinya, Raka bergumam. Andai saja Arini tahu bahwa senyum dan doa tulus Arini jauh lebih berharga daripada seluruh keuntungan bisnisnya hari ini. Arini mempercepat langkahnya. Ia tidak sabar untuk sampai di rumah. Sesampainya di depan pagar kayu rumahnya yang rendah, ia melihat ibunya masih duduk di kursi rotan tua di beranda. Assalamualaikum, Ibu. Sapa Arini sambil mencium tangan ibunya yang keriput namun hangat. Ibunda Arini membuka matanya perlahan. Menghentikan zikirnya sejenak, lalu tersenyum lebar menyambut putri semata wayangnya. Waalaikumsalam. Nak, kamu sudah pulang. Wajahmu terlihat lelah sekali. Arini menggeleng pelan sambil duduk bersimpuh di dekat kaki ibunya. Ia memijat pelan kaki ibunya yang terasa dingin karena angin sore. Arini tidak lelah, Bu. Justru Arini senang karena hari ini pekerjaan lancar. Oh ya Bu. Lihat Arini bawa apa. Arini mengangkat bungkusan bakso itu dengan wajah berbinar. Arini beli bakso Mas Raka. Tadi Mas Raka baik sekali, Bu. Kita cuma beli 1 porsi, tapi dikasih banyak sekali daging dan baksonya. Katanya bonus untuk pelanggan terakhir. Mata ibu berbinar, bukan karena makanan itu semata, tapi karena melihat kebahagiaan di wajah putrinya. Alhamdulillah. Mas Raka itu memang pemuda yang baik. Jarang ada anak muda zaman sekarang yang serajin dan sesopan dia. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Amin, Bu, sahut Arini. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam rumah. Arini segera ke dapur, menyiapkan 2 mangkuk dan menuangkan bakso yang masih mengepulkan asap itu.
Uap panas membawa aroma kaldu memenuhi ruangan kecil itu, menggantikan bau lembab yang biasanya tercium dari dinding kayu tua. Arini membagi bakso itu menjadi 2 porsi. Ia memberikan porsi yang lebih banyak dagingnya untuk ibunya, sementara ia mengambil bagian yang lebih banyak kuahnya. "Ayo makan, Bu, mumpung masih hangat," ajak Arini sambil menuntun ibunya duduk di meja makan kecil yang taplaknya sudah dijahit di beberapa bagian. Mereka makan dengan lahap. Suara denting sendok beradu dengan mangkuk menjadi musik latar yang indah di malam itu. Tidak ada hidangan mewah, tidak ada daging steak atau makanan mahal, hanya semangkuk bakso kaki 5 yang dibagi berdua. Namun, kenikmatan yang mereka rasakan melebihi jamuan raja-raja. Rasa syukur membuat lidah mereka mampu mengecap kelezatan yang luar biasa. "Enak sekali," puji ibu setelah menelan suapan pertamanya. "Dagingnya empuk, kuahnya segar. Kamu juga makan yang banyak ya, biar kuat kerjanya besok." "Iya, Bu. Ini Arini makan banyak kok," jawab Arini berbohong demi menenangkan hati ibunya. Padahal ia sengaja makan sedikit agar ibunya bisa kenyang. Di sela-sela makan malam sederhana itu, Arini memandangi wajah ibunya. Ia teringat masa lalu. Sejak ayahnya meninggal dunia belasan tahun yang lalu, ibunya lah yang banting tulang membesarkannya. Kini, di saat fisik ibunya sudah tidak mampu lagi bekerja, adalah giliran Arini untuk berbakti. Arini tidak pernah merasa terbebani. Baginya, bisa merawat ibu adalah ladang pahala yang pintu surganya terbuka lebar. Arini tidak pernah iri melihat teman-teman seusianya yang bisa kuliah tinggi, nongkrong di kafe, atau membeli baju-baju bagus. Arini percaya, Allah Maha Adil. Allah memberikan ujian sesuai kemampuan hambanya. "Bu," panggil Arini pelan. "Iya, Nak." "Maafkan Arini ya, Bu." Arini belum bisa membelikan ibu kasur yang empuk. Arini tahu punggung ibu sering sakit kalau tidur di kasur kapuk yang tipis itu. Ucap Arini dengan suara bergetar menahan tangis. Ibu meletakkan sendoknya, lalu mengelus pipi Arini dengan lembut. Tangan tua itu terasa kasar namun penuh kehangatan cinta. "Dengarkan ibu, Arini. Ibu tidak butuh kasur empuk. Ibu tidak butuh rumah mewah. Bagi ibu, bisa melihat kamu tumbuh menjadi anak yang sholehah, yang tidak pernah meninggalkan sholat, yang selalu menjaga kehormatan diri, itu sudah lebih dari cukup. Itu adalah kemewahan bagi ibu. Kasur tipis ini tidak masalah. Asalkan hati kita lapang, tidur pun akan nyenyak. Jangan pernah mengukur kebahagiaan dengan materi. Nak, kekayaan sesungguhnya itu ada di sini," kata ibu sambil menunjuk dadanya, tepat di bagian hati. Air mata Arini menetes. Ia menggenggam tangan ibunya dan menciumnya berkali-kali. Kata-kata ibunya selalu menjadi penguat di saat ia merasa lelah dengan himpitan ekonomi. Arini bersyukur dilahirkan dari rahim wanita sehebat ini. Kemiskinan tidak membuat mereka menjadi peminta-minta atau pengeluh. Kemiskinan justru mengajarkan mereka arti ketangguhan dan rasa syukur yang dalam. Malam semakin larut. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan di luar rumah. Setelah selesai makan dan membereskan dapur, Arini membantu ibunya berwudu untuk sholat Isya, lalu menuntunnya ke tempat tidur. Setelah memastikan selimut menutupi tubuh ibunya dengan rapat, Arini pun beranjak ke kamarnya sendiri. Di dalam kamar yang sempit itu, Arini menggelar sajadah. Ia bersujud panjang, menumpahkan segala isi hatinya kepada Sang Pencipta. Ia berdoa untuk kesehatan ibunya, untuk kelancaran rezekinya, dan tak lupa ia menyelipkan doa untuk Mas Raka, pemuda baik hati yang telah memberikan kebahagiaan kecil lewat semangkuk bakso malam ini. Arini tidak tahu bahwa doa tulusnya malam itu melesat menembus langit, dan takdir indah sedang dirajut oleh Allah untuknya. Takdir yang akan mempertemukannya dengan kebahagiaan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan yang bersih tak jauh dari sana, Raka sedang duduk merenung menatap langit-langit kamarnya. Bayangan senyum tulus Arini dan kesederhanaannya terus menari-nari di pelupuk matanya. Raka mengambil ponsel pintarnya yang canggih, benda yang selama ini ia sembunyikan di laci terkunci agar tidak terlihat oleh orang lain. Di layar ponsel itu, terlihat ribuan notifikasi email dan pesan dari para direktur perusahaannya yang menanyakan kapan ia akan kembali memimpin rapat.
Raka tersenyum tipis, lalu meletakkan kembali ponsel itu. Tunggu sebentar lagi, gumamnya pelan. Aku masih ingin menikmati ketenangan ini. Aku masih ingin meyakinkan hatiku bahwa gadis bernama Arini itu adalah benar-benar bidadari yang dikirim Allah untuk melengkapi hidupku. Aku ingin dicintai sebagai Raka si penjual bakso, bukan Raka sang pewaris tahta bisnis. Raka mematikan lampu kamarnya, membiarkan kegelapan malam memeluk mimpinya. Hatinya terasa damai. Sebuah perasaan yang jarang ia dapatkan saat tidur di ranjang mewahnya yang bernilai ratusan juta rupiah. Malam itu, di bawah langit yang sama, dua hati yang berbeda latar belakang namun memiliki frekuensi ketulusan yang sama, tertidur dengan membawa harapan masing-masing. Takdir mereka perlahan mulai bertautan, diikat oleh benang-benang doa dan kesederhanaan. Sebuah kisah cinta yang indah, tanpa intrik, tanpa kepalsuan, akan segera bersemi di antara aroma kuah kaldu dan senyum yang meneduhkan jiwa. Langit yang semula cerah perlahan mulai berubah menjadi kelabu pekat. Awan hitam berarak tebal, menggantung rendah di atas kota seolah siap menumpahkan segala beban yang dikandungnya. Angin kencang mulai berhembus, menerbangkan debu-debu jalanan dan membuat dedaunan pohon angsana di pinggir jalan menari-nari dengan liar. Burung-burung gereja yang biasanya riuh berkicau, kini terbang panik mencari tempat berlindung di bawah atap-atap rumah penduduk. Suasana sore itu berubah drastis. Dari kehangatan senja menjadi aura mendung yang dingin dan syahdu. Arini mempercepat langkah kakinya. Ia baru saja selesai membeli obat herbal untuk ibunya di apotek yang letaknya cukup jauh dari rumah. Ia mendekap bungkusan obat itu di dalam tas kain lusuhnya, melindunginya seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Ia tidak peduli jika tubuhnya harus diterpa angin dingin, asalkan obat untuk ibunya tetap aman dan kering. Namun, alam memiliki kehendaknya sendiri. Belum sampai Arini mencapai separuh perjalanan pulang, titik-titik air mulai turun dari langit. Awalnya hanya rintik-rintik halus yang membasahi kerudung, namun dalam hitungan detik, rintik itu berubah menjadi curahan air yang sangat deras, seolah langit sedang menangis terseduh-seduh. Orang-orang di jalanan berlarian mencari tempat berteduh. Klakson kendaraan terdengar bersahutan, menambah riuh suasana di tengah gemuruh suara hujan. Arini, dengan nafas yang sedikit terengah, berlari kecil menuju sebuah emperan toko kelontong yang sudah tutup. Atap toko itu menjorok cukup panjang ke depan, memberikan perlindungan yang lumayan luas dari serbuan air hujan. Arini mengibaskan ujung rok dan kerudungnya yang sedikit basah. Ia menarik nafas panjang, menghirup aroma tanah basah atau petrikor yang menguar kuat saat air hujan pertama kali menyentuh debu jalanan. Aroma yang bagi sebagian orang mungkin biasa saja, namun bagi Arini, itu adalah aroma ketenangan. Arini berdiri mematung di sudut emperan toko, memandang tirai air yang turun begitu rapat hingga membatasi jarak pandang. Jalanan di depannya kini berubah menjadi sungai kecil. Cipratan air dari ban kendaraan yang melintas sesekali naik ke trotoar. Arini memeluk tas kainnya lebih erat ke dada. Dingin mulai merayap, menusuk tulang-tulangnya yang dibalut pakaian tipis. Namun, bibir Arini justru melengkungkan sebuah senyuman tipis. Di dalam hatinya, ia tidak mengeluh. Ia justru teringat sumur di belakang rumahnya yang airnya mulai surut beberapa hari ini karena musim kemarau. Alhamdulillah, bisik Arini lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Terima kasih ya Allah. Engkau turunkan hujan ini. Ibu pasti senang. Sumur kami akan terisi penuh lagi. Ibu tidak perlu susah payah menimba air terlalu dalam besok pagi. Arini memejamkan matanya sejenak, menikmati suara hujan yang baginya terdengar seperti zikir alam semesta. Ia membayangkan wajah ibunya di rumah yang mungkin sedang duduk di dekat jendela, menatap hujan dengan penuh rasa syukur yang sama. Ikatan batin antara ibu dan anak itu begitu kuat, sehingga dalam jarak dan cuaca apapun, hati mereka selalu bertaut dalam frekuensi kebaikan yang sama. Tiba-tiba, di tengah lamunannya, Arini mendengar suara roda berdecit yang beradu dengan aspal basah. Suara itu semakin mendekat, menembus tirai hujan. Arini membuka matanya dan melihat sesosok tubuh yang sedang berjuang mendorong gerobak biru di tengah guyuran hujan lebat. Tubuh itu basah kuyup, namun langkahnya tetap tegap dan mantap. Itu adalah Mas Raka.
Raka tampaknya baru saja selesai berkeliling dan hendak pulang, namun terjebak hujan deras di tengah jalan. Melihat ada seseorang yang berdiri di emperan toko, Raka membelokkan gerobaknya menepi untuk ikut berteduh. Ia memarkir gerobaknya dengan hati-hati agar tidak menghalangi jalan, lalu berdiri di sisi lain emperan toko, menjaga jarak yang sopan dari Arini. Raka mengusap wajahnya yang basah oleh air hujan, lalu menoleh. Matanya sedikit membelalak kaget saat menyadari siapa gadis yang sedang berdiri memeluk tas di sudut sana. "Arini?" panggil Raka dengan suara yang sedikit meninggi untuk mengalahkan suara hujan. Arini menoleh. Sama terkejutnya. "Mas Raka." "Masya Allah. Mas Raka basah kuyup sekali." Raka tersenyum. Senyum yang tetap hangat meski bibirnya sedikit gemetar karena kedinginan. "Namanya juga hujan. Arini. Pasti basah. Kamu sedang apa di sini?" "Belum pulang. Saya terjebak hujan, Mas. Tadi habis beli obat buat ibu di apotek depan. Tiba-tiba hujan turun deras sekali," jawab Arini dengan nada lembut. Raka mengangguk-angguk. Ia melepas topi kainnya dan memerasnya hingga air menetes deras. Ia melihat Arini yang tampak sedikit menggigil. Namun wajah gadis itu tetap tenang dan teduh. Tidak ada gurat kekesalan atau kepanikan di sana. "Kenapa tidak menunggu reda di dalam apotek saja tadi?" tanya Raka, mencoba membuka percakapan lebih panjang. Sejujurnya, Raka merasa sangat beruntung bisa terjebak hujan bersama gadis yang diam-diam ia kagumi ini. Baginya, hujan sore ini adalah skenario Allah yang indah. "Tadi belum hujan saat saya keluar apotek, Mas. Lagi pula, saya ingin cepat sampai rumah. Kasihan ibu sendirian. Tapi Allah berkehendak lain. Saya disuruh istirahat sebentar di sini sambil menikmati hujan," jawab Arini sambil tersenyum manis. Raka tertegun mendengar jawaban itu. Menikmati hujan? Di saat kebanyakan orang mengutuk hujan karena menghambat aktivitas mereka, gadis ini justru menyambutnya dengan hati lapang. "Kamu tidak takut sakit kena angin dingin begini, Arini? Badanmu terlihat kurus." "Maaf, maksud saya, kamu terlihat lelah," kata Raka, meraut ucapannya dengan cepat karena takut menyinggung perasaan. Arini tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti lonceng kecil yang beraduan di tengah badai. "Sakit dan sehat itu kuasa Allah, Mas. Yang penting niat kita baik. Kalaupun sakit setelah berjuang untuk ibu, insya Allah itu jadi penggugur dosa." Mereka berdua terdiam sejenak. Hanya suara gemuruh hujan yang mengisi kekosongan di antara mereka. Raka menatap profil wajah Arini dari samping. Cahaya lampu jalan yang remang-remang memantul di wajah basah gadis itu, membuatnya terlihat bersinar. Raka memberanikan diri bertanya hal yang lebih dalam. Hal yang sudah lama ingin ia tanyakan setiap kali melihat Arini bekerja keras memikul beban cucian tetangga. "Arini," panggil Raka pelan. "Boleh saya bertanya sesuatu?" Arini menoleh, menatap Raka dengan pandangan bertanya. "Silakan, Mas Raka. Mau tanya apa?" "Apakah kamu tidak pernah merasa lelah?" "Maksud saya, setiap hari saya melihat kamu bekerja keras. Pagi bantu ibu, siang jadi buruh cuci, sore kadang bantu di warung tetangga. Kamu masih muda, Arini. Teman-teman seusiamu mungkin sedang asyik bermain atau mengejar karir di kantor yang nyaman. Apakah tidak pernah terbesit rasa capek atau ingin menyerah di hatimu?" tanya Raka dengan sangat hati-hati. Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari mulut Raka. Sebagai seorang miliarder yang menyamar, Raka sering bertemu dengan orang-orang yang hidupnya jauh lebih beruntung dari Arini namun selalu merasa kurang. Mereka mengeluh tentang mobil yang kurang baru, tentang liburan yang kurang mewah, atau tentang pekerjaan kantor yang membosankan. Raka ingin tahu, terbuat dari apa hati gadis di hadapannya ini. Arini terdiam sejenak. Ia menatap butiran hujan yang jatuh menimpa genangan air di jalanan. Tatapannya menerawang jauh, namun bukan tatapan kosong, melainkan tatapan yang penuh makna. "Lelah?" ulang Arini pelan. Ia menarik nafas panjang lalu menghembuskannya perlahan. "Kalau dibilang lelah fisik, tentu saja lelah, Mas. Saya ini manusia biasa, bukan robot. Punggung saya sering pegal, kaki saya sering kram kalau malam. Tapi Mas Raka,
Saya punya prinsip yang selalu diajarkan ibu. Arini menoleh menatap mata Raka dengan sorot mata yang teduh namun tegas. Lelah itu berkah, Mas. Rasa capek yang kita rasakan setelah bekerja halal, itu adalah tanda bahwa tubuh kita telah dipakai untuk kebaikan. Itu tanda bahwa kita tidak menyia-nyiakan nikmat sehat yang Allah titipkan. Saya justru takut kalau saya tidak lelah. Itu artinya saya sedang bermalas-malasan. Dan satu lagi Mas, setiap kali saya merasa capek, saya bayangkan wajah ibu. Saya bayangkan senyum ibu saat menyambut saya pulang. Seketika itu juga, semua rasa lelah saya hilang, berganti dengan rasa bahagia. Karena bagi saya, bisa menjadi alasan ibu tersenyum adalah pencapaian terbesar dalam hidup saya. Jadi, untuk apa saya mengeluh? Dek? Jantung Raka serasa berhenti berdetak sejenak mendengar jawaban itu. Kata-kata Arini begitu sederhana, namun menghujam sangat dalam kesanubari Raka. Ia merasa tertampar. Selama ini, ia hidup di tengah gelimang harta, namun seringkali ia masih merasa hampa. Ia sering mengeluh tentang rapat-rapat perusahaan yang melelahkan, tentang target bisnis yang menekan. Padahal, semua itu untuk menumpuk kekayaan. Sementara Arini, dia bekerja keras hanya untuk bertahan hidup hari ini, namun rasa syukurnya melampaui siapapun yang pernah Raka kenal. Raka menundukkan kepalanya, menyembunyikan rasa haru yang tiba-tiba menyeruak di dadanya. Matanya terasa panas. Gadis ini, pikir Raka, dia bukan sekadar gadis miskin penjual jasa cuci. Dia adalah berlian. Dia adalah guru kehidupan yang sesungguhnya. Kekayaan Arini bukanlah uang atau emas, melainkan kelapangan hati yang seluas samudra. Kamu luar biasa, Arini, gumam Raka nyaris tak terdengar. Sungguh, kamu wanita yang sangat mulia. Mas Raka bicara apa? Tanya Arini yang tidak mendengar jelas karena suara petir yang menggelegar di kejauhan. Raka mengangkat wajahnya dan tersenyum. Kali ini senyum yang penuh dengan rasa hormat dan kekaguman yang mendalam. Tidak apa-apa, Arini. Saya hanya bilang, beruntung sekali ibumu memiliki anak sepertimu. Hujan tampaknya belum mau berhenti. Langit semakin gelap karena malam mulai turun. Lampu-lampu jalan mulai menyala otomatis, memancarkan cahaya kuning yang memantul indah di aspal basah. Arini mulai terlihat gelisah. Ia melirik jam tangan plastik murah yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah hampir jam 7 malam, gumam Arini cemas. Ibu pasti khawatir menunggu saya. Biasanya saya sudah sampai rumah sebelum maghrib. Raka menangkap kegelisahan itu. Ia tahu, membiarkan Arini menunggu hujan reda bisa memakan waktu berjam-jam. Dan ia tidak tega membayangkan ibunda Arini menunggu sendirian di rumah dalam kecemasan. Raka bergerak menuju gerobaknya. Ia membuka laci penyimpanan di bagian bawah gerobak dan mengeluarkan sebuah payung besar berwarna hitam. Itu adalah payung yang biasa ia gunakan untuk dirinya sendiri jika berjualan. Payungnya kokoh dan lebar. Arini, panggil Raka sambil melangkah mendekat. Pakailah payung ini. Kamu harus segera pulang. Kasihan ibumu menunggu. Arini terkejut. Ia melihat payung di tangan Raka, lalu menatap Raka yang bajunya masih basah kuyup. Loh, terus Mas Raka bagaimana? Kalau payungnya saya pakai, Mas Raka pulang kehujanan dong? Gerobaknya juga bagaimana? Raka tersenyum menenangkan. Jangan khawatirkan saya. Saya laki-laki, fisik saya kuat. Lagi pula rumah saya, maksud saya kontrakan saya, tidak terlalu jauh dari sini. Saya sudah biasa mandi hujan, hitung-hitung nostalgia masa kecil. Gerobak ini ada terpal plastiknya, jadi aman. Yang penting kamu perempuan, dan kamu bawa obat untuk ibumu. Obat itu tidak boleh basah. Dan kamu juga tidak boleh sakit. Ibumu butuh kamu dalam keadaan sehat. Raka menyodorkan payung itu ke tangan Arini. Arini ragu-ragu menerimanya. Hatinya tidak tega melihat Raka harus berkorban demi dirinya. Tapi Mas, sudahlah, ambil saja. Anggap saja ini pinjaman. Besok sore kalau kamu beli bakso lagi, kamu bisa kembalikan payungnya. Sekarang, pulanglah. Titip salam untuk ibu ya.
potong Raka dengan lembut namun tegas. Ia meletakkan gagang payung itu ke telapak tangan Arini, memastikan gadis itu memegangnya dengan erat. Sentuhan tangan mereka yang tidak sengaja terjadi saat memindahkan payung itu membuat desir halus di hati keduanya. Tangan Raka yang besar dan kasar karena kerja keras bertemu dengan tangan Arini yang kecil namun tangguh. Ada aliran kehangatan yang menjalar, bukan hawa nafsu, melainkan getaran kasih sayang yang tulus. Arini menatap mata Raka lekat-lekat. Di sana, ia melihat ketulusan yang tanpa pamrih. Terima kasih banyak, Mas Raka. Mas Raka orang yang sangat baik. Semoga Allah membalas kebaikan Mas Raka dengan berlipat ganda. Saya janji besok akan kembalikan payungnya. Hati-hati di jalan, Arini. Jalannya licin. Pesan Raka. Arini membuka payung hitam itu. Payung itu cukup besar hingga benar-benar melindungi tubuh mungilnya dari serbuan air hujan. Ia melangkah keluar dari emperan toko, masuk ke dalam guyuran hujan, namun kini ia terlindungi. Sebelum berbelok di tikungan, Arini menyempatkan diri menoleh ke belakang. Ia melihat Raka masih berdiri di sana, di bawah remang lampu emperan toko, tersenyum sambil melambaikan tangan padanya. Pemandangan itu begitu membekas di hati Arini. Sosok pemuda sederhana yang rela basah kuyup demi melindunginya. Arini melanjutkan langkahnya dengan hati yang berdebar aneh. Debaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sepanjang jalan pulang, di bawah naungan payung milik Raka, Arini merasa seolah-olah Raka sedang berjalan di sampingnya, memeluknya dengan kebaikan yang tak terucap. Sepeninggal Arini, Raka masih berdiri mematung beberapa saat. Ia membiarkan cipratan air hujan membasahi wajahnya. Ia tidak merasa dingin sama sekali. Justru, ada kehangatan yang menjalar di seluruh rongga dadanya. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang miliaran rupiah yang ia miliki di bank. Ibu, gumam Raka pelan, teringat pada almarhumah ibunya sendiri. Raka rasa, Raka sudah menemukan wanita yang ibu idam-idamkan selama ini. Wanita yang mencintai tanpa syarat. Wanita yang hatinya sebening embun. Doakan Raka, Bu, agar Raka pantas menjadi imam bagi Arini. Raka kemudian berbalik, menutup gerobaknya dengan terpal plastik seadanya, lalu mulai mendorongnya menembus hujan deras. Tubuhnya basah, menggigil kedinginan, sepatunya penuh lumpur, namun wajahnya berseri-seri. Ia bersenandung kecil di tengah hujan. Senandung lagu cinta yang baru saja dimulai intronya malam ini. Hujan deras itu menjadi saksi bisu, bagaimana benih cinta yang suci mulai tumbuh subur di antara dua hati yang saling menjaga kehormatan dan keimanan. Malam itu, hujan tidak lagi terasa dingin bagi Raka maupun Arini. Hujan terasa seperti anugerah yang mendekatkan takdir mereka satu langkah lebih dekat menuju ikatan yang abadi. Waktu bergulir dengan tenang seperti aliran sungai yang jernih. Hari demi hari berlalu sejak peristiwa hujan sore itu, dan hubungan antara Arini dan Mas Raka mulai tumbuh semakin akrab, meskipun tetap dalam batas-batas kesopanan yang terjaga. Payung hitam milik Raka yang dipinjamkan waktu itu telah menjadi jembatan awal bagi kedekatan mereka. Ketika Arini mengembalikan payung itu keesokan harinya, ia menyertakan sepiring pisang goreng hangat buatan ibunya sebagai tanda terima kasih. Raka menerimanya dengan mata berbinar. Seolah pisang goreng sederhana itu adalah hidangan paling mewah yang pernah ia terima. Sejak saat itu, obrolan mereka di sela-sela transaksi jual-beli bakso menjadi sedikit lebih panjang. Tidak lagi hanya sekadar memesan dan membayar, tetapi mulai menyentuh hal-hal kecil tentang keseharian, tentang cuaca, atau sekadar saling mendoakan kesehatan masing-masing. Warga sekitar pun mulai menyadari kedekatan dua insan ini. Namun, indah sekali suasananya. Tidak ada satupun gunjingan miring yang terdengar. Para tetangga yang mayoritas adalah orang-orang sederhana justru tersenyum simpul setiap kali melihat Arini berdiri menunggu bakso racikan Raka. Mereka seolah ikut merestui. Bagi mereka, Raka adalah pemuda perantauan yang santun dan rajin ibadah. Sangat cocok bersanding dengan Arini yang dikenal sebagai kembang desa yang sholehah dan berbakti pada orang tua. Suatu sore yang cerah, berbeda dari biasanya, Arini tidak menemukan gerobak biru muda milik Raka di tempat mangkal biasanya di bawah pohon angsana. Arini berdiri termangu di pinggir jalan. Matanya menyapu sekeliling,
berharap sosok pemuda tegap itu muncul dari tikungan jalan sambil mendorong gerobaknya. Namun, nihil. Hingga matahari mulai condong ke barat dan langit berubah warna menjadi lembayung, Raka tak kunjung terlihat. Ada rasa hampa yang tiba-tiba menyusup ke dalam hati Arini. Biasanya, senyum ramah Raka adalah penutup hari yang manis setelah lelah bekerja seharian. Arini mencoba menepis rasa khawatirnya. Mungkin Mas Raka sedang ada urusan lain, atau mungkin sedang berbelanja bahan baku, pikirnya menghibur diri. Arini pun melangkah pulang dengan tangan hampa, tanpa bungkusan bakso yang biasanya ia bawa untuk sang ibu. Keesokan harinya, pemandangan yang sama terulang kembali. Tempat mangkal Raka masih kosong. Daun-daun kering mulai berserakan di tempat itu, menandakan tidak ada yang menyapunya sejak kemarin. Kekhawatiran Arini mulai memuncak. Tidak biasanya Raka libur berjualan 2 hari berturut-turut tanpa kabar. Raka dikenal sebagai pedagang yang sangat disiplin. Saat perjalanan pulang, Arini berpapasan dengan Pak Ujang, pemilik warung kelontong tempat Raka biasa menitipkan gerobaknya jika malam hari. "Assalamualaikum, Pak Ujang," sapa Arini santun. "Waalaikumsalam. Neng Arini, baru pulang kerja ya?" jawab Pak Ujang ramah. "Iya, Pak." "Oh iya, Pak Ujang, maaf mau tanya. Saya kok sudah 2 hari ini tidak melihat Mas Raka berjualan ya? Apa Mas Raka pulang kampung?" tanya Arini dengan hati-hati, berusaha menyembunyikan nada cemas dalam suaranya. Pak Ujang menepuk jidatnya pelan. "Astagfirullah. Neng Arini belum tahu ya? Mas Raka itu sedang sakit, Neng. Sudah 2 hari ini dia tidak keluar dari kontrakannya. Kemarin Bapak sempat nengok sebentar mau antar titipan kunci gerobak. Badannya panas sekali. Demam tinggi sepertinya. Kasihan, dia kan hidup sendiri di sini. Tidak ada saudara yang mengurus." "Dek." Jantung Arini mencelos mendengar kabar itu. Bayangan Raka yang terbaring lemah sendirian di kamar kontrakan yang sempit membuat hatinya teriris. Raka, pemuda yang begitu baik dan selalu menolong orang lain, kini sedang kesakitan seorang diri. Innalillahi. "Saya tidak tahu, Pak. Terima kasih infonya ya, Pak," ucap Arini dengan wajah sedih. Sepanjang sisa perjalanan menuju rumah, pikiran Arini kalut. Ia ingin sekali menjenguk Raka, membawakannya sesuatu yang bisa meringankan sakitnya. Namun, langkah kakinya terhenti saat teringat kondisi keuangannya saat ini. Uang pegangannya sudah menipis karena baru saja membayar iuran listrik. Sesampainya di rumah, Arini langsung menemui ibunya yang sedang melipat mukena setelah sholat Asyar. Arini duduk bersimpuh di dekat ibunya. Wajahnya murung. "Ada apa, Nak? Kok wajahnya ditekuk begitu?" "Tidak seperti biasanya," tanya ibu dengan peka. Naluri seorang ibu memang tidak pernah salah menangkap kegelisahan anaknya. "Bu, Arini baru dapat kabar. Ternyata Mas Raka sakit. Sudah 2 hari dia tidak berjualan," kata Pak Ujang. Badannya panas sekali. Cerita Arini dengan suara pelan. Ibu terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. "Masya Allah, kasihan sekali Nak Raka. Dia kan sebatang kara di kota ini. Kalau sakit, siapa yang membuatkan minum? Siapa yang menyelimuti?" Itulah yang Arini pikirkan. "Bu, Arini ingin sekali menengok Mas Raka, membawakan makanan. Tapi..." Arini menggantung kalimatnya. Ia menoleh ke arah sudut dapur, tempat sebuah gentong beras dari tanah liat berada. Ibu mengikuti arah pandangan Arini. Beliau tersenyum maklum. Ibu tahu persis, beras di dalam gentong itu tinggal tersisa beberapa cangkir saja. Mungkin hanya cukup untuk makan mereka berdua hari ini dan besok pagi. "Tapi beras kita tinggal sedikit ya, Nak?" tebak ibu lembut. Arini mengangguk lemah. "Iya, Bu. Kalau Arini masak untuk Mas Raka, nanti jatah makan ibu berkurang." Arini tidak tega kalau ibu harus kelaparan. Ibu tersenyum bijak. Beliau mengelus kepala Arini dengan penuh kasih sayang. Tangan tuanya yang kasar terasa begitu menenangkan di kepala Arini. "Arini anakku sayang. Rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari gentong beras kita. Jangan pernah takut kekurangan karena memberi. Justru, di saat kita sempitlah,
Sedekah itu nilainya paling tinggi di mata Allah. Masaklah bubur. Kalau beras itu dimasak jadi nasi, mungkin hanya cukup untuk kita berdua. Tapi kalau dimasak jadi bubur, airnya dibanyakin, insya Allah cukup untuk kita bertiga. Nak Raka sedang sakit. Dia butuh makanan yang lembut. Bubur buatanmu pasti akan sangat berarti buat dia. Mata Arini berkaca-kaca mendengar nasihat ibunya. Betapa luas hati ibunya. Di tengah keterbatasan mereka, ibunya tidak pernah berpikir egois. Tapi Bu, nanti buburnya cuma pakai garam dan bawang saja. Kita tidak punya ayam atau daging, bantah Arini ragu. Tidak apa-apa. Makanan yang dimasak dengan tulus, bumbunya adalah doa. Rasanya akan jauh lebih nikmat daripada makanan restoran. Sudah sana, kamu masak sekarang. Kasihan Nak Raka menunggu. Dorong ibu. Arini pun bangkit dengan semangat baru. Ia bergegas ke dapur. Dengan cekatan, ia mengambil sisa beras di gentong, mencucinya bersih sambil melafalkan sholawat di dalam hati. Ia memasak beras itu dengan air yang cukup banyak agar menjadi bubur yang lembut. Karena tidak ada lauk mewah, Arini memetik beberapa lembar daun bayam liar yang tumbuh subur di pekarangan samping rumah, mencucinya, lalu mencampurkannya ke dalam bubur. Ia menambahkan garam secukupnya, dan menumis irisan bawang merah dan putih sebagai penyedap alami. Aroma bubur sederhana itu perlahan mulai memenuhi ruangan dapur. Aroma kesederhanaan yang penuh cinta. Setelah bubur matang, Arini menuangkannya ke dalam rantang susun jadul miliknya. Rantang itu sudah penyok di beberapa bagian, tapi sangat bersih. Di susunan paling bawah diisi bubur, dan di susunan atas, Arini meletakkan kerupuk kaleng yang ia beli di warung sebelah dengan sisa uang recehnya. Bu, Arini berangkat dulu ya. Mau antar ini ke kontrakannya Mas Raka. Tidak jauh kok Bu, di gang sebelah. Pamit Arini. Iya, hati-hati ya Nak. Sampaikan salam ibu buat Nak Raka. Bilang, ibu doakan semoga cepat sembuh. Pesan ibu. Arini berjalan menyusuri gang dengan hati berdebar. Ia belum pernah berkunjung ke tempat tinggal Raka. Ia hanya tahu ancer-ancernya dari cerita warga. Sesampainya di depan sebuah rumah petak sederhana bercat kusam, Arini berhenti. Pintu rumah itu tertutup rapat. Suasananya sepi. Assalamualaikum, ucap Arini sambil mengetuk pintu kayu itu pelan. Hening. Tidak ada jawaban. Arini mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Assalamualaikum, Mas Raka. Terdengar suara langkah kaki yang diseret dari dalam, lambat dan berat. Beberapa saat kemudian, suara kunci diputar, dan pintu perlahan terbuka. Sosok Raka muncul di balik pintu. Penampilannya sangat berbeda dari biasanya. Wajahnya pucat pasi, matanya sayu, dan rambutnya sedikit berantakan. Ia mengenakan kaos oblong yang terlihat lusuh dan sarung. Meski terlihat lemah, keterkejutan jelas terpancar di wajahnya saat melihat siapa tamu yang datang. Waalaikumsalam. Arini? Suara Raka terdengar parau dan lemah. Ia berpegangan pada kusen pintu untuk menopang tubuhnya yang limbung. Maaf Mas Raka, saya lancang datang kemari. Saya dengar dari Pak Ujang kalau Mas Raka sakit. Jadi saya dan ibu inisiatif membawakan sedikit makanan, kata Arini dengan nada cemas. Matanya menatap iba pada kondisi Raka. Ia tetap berdiri di teras, menjaga jarak sopan santun, tidak berani masuk ke dalam. Raka terpaku. Ia menatap rantang di tangan Arini. Hatinya bergemuruh hebat. Raka adalah seorang miliarder. Jika ia mau, ia bisa memanggil dokter terbaik di kota ini untuk datang merawatnya. Ia bisa memesan makanan paling mahal dari hotel bintang 5. Namun, ia memilih menjalani peran ini, merasakan sakit sendirian dalam kesunyian. Dan kini, gadis di depannya ini, gadis yang ia tahu hidupnya pun susah, datang membawakannya makanan. Ya Allah, Arini, kamu repot-repot sekali. Saya tidak apa-apa kok, cuma demam biasa, kata Raka. Berusaha tersenyum meski bibirnya terlihat kering dan pecah-pecah. Tidak repot kok, Mas. Ini ada bubur hangat buatan saya. Resep dari ibu. Kata ibu, orang sakit bagus makan bubur biar perutnya enak. Dimakan ya Mas.
mumpung masih hangat. Arini menyodorkan rantang itu. Raka menerima rantang itu dengan tangan gemetar. Bukan karena demam, tapi karena getaran emosi yang meluap di dadanya. Rantang itu terasa hangat di tangannya, menjalar hingga ke hatinya yang selama ini beku oleh kepalsuan dunia bisnis. Terima kasih, Arini. Terima kasih banyak. Saya tidak tahu harus bilang apa. Raka tergagap. Matanya mulai memanas. Ia merasa sangat kecil di hadapan ketulusan gadis ini. Sama-sama, Mas. Oh iya, Ibu titip salam. Semoga Mas Raka cepat sembuh. Mas Raka harus makan, lalu minum obat dan istirahat yang cukup. Jangan memikirkan dagangan dulu. Nasihat Arini polos. Waalaikumsalam warahmatullah. Sampaikan terima kasih saya yang sebesar-besarnya pada ibumu, Arini. Kalian orang baik. Ucap Raka tulus. Ya sudah Mas, saya pamit pulang dulu ya. Tidak enak dilihat tetangga kalau lama-lama bertamu. Rantangnya besok saja saya ambil kalau Mas Raka sudah sembuh. Atau nanti saya minta tolong anak tetangga buat ambil. Kata Arini pamit. Hati-hati, Arini. Sekali lagi terima kasih. Jawab Raka. Setelah Arini pergi, Raka menutup pintu dan kembali ke kamarnya yang sempit. Ia duduk di tepi kasur tipisnya dan membuka rantang itu. Uap panas mengepul keluar, membawa aroma bubur bayam yang gurih. Raka menatap bubur itu. Sangat sederhana. Hanya bubur putih dengan sedikit sayuran hijau dan taburan bawang goreng. Tidak ada potongan ayam, apalagi daging sapi. Raka mengambil sendok, lalu menyuapkan bubur itu ke mulutnya. Rasanya asin, gurih, dan hangat. Seketika itu juga, pertahanan Raka runtuh. Air matanya menetes jatuh ke pangkuan. Ia menangis terseduh-seduh di kamar sempit itu. Ia tahu betul kondisi ekonomi Arini. Ia tahu bahwa beras adalah barang mewah bagi mereka. Namun, mereka rela membagi nyawa mereka untuknya. Bubur ini bukan sekadar makanan. Bubur ini adalah bukti pengorbanan. Arini dan ibunya memberinya makan, padahal mungkin mereka sendiri menahan lapar di rumah. Ya Allah, isak Raka pelan. Hamba malu. Hamba memiliki uang miliaran di rekening. Tapi hari ini hamba diselamatkan oleh semangkuk bubur dari orang yang bahkan untuk makan besok pun bingung. Inikah yang namanya kekayaan hati yang engkau janjikan itu? Raka menghabiskan bubur itu sampai tandas. Tidak menyisakan sebutir nasi pun. Setiap suapan terasa begitu berharga. Ia merasa badannya mulai berkeringat dan tenaganya perlahan pulih. Bukan hanya karena nutrisi dari bubur itu, tapi karena energi cinta dan ketulusan yang terkandung di dalamnya. Malam itu, Raka tidak bisa tidur bukan karena demam, tapi karena tekad yang semakin membaja di hatinya. Ia mengambil ponselnya yang tersembunyi, lalu menatap layar hitamnya dengan pandangan mantap. Cukup, bisiknya pada diri sendiri. Aku tidak butuh waktu lama lagi untuk meyakinkan diriku. Tidak ada wanita lain di dunia ini yang pantas mendampingiku selain Arini. Dia mencintaiku saat aku bukan siapa-siapa. Saat aku hanya sebatang kara yang sakit dan tak berdaya. Aku bersumpah, Arini, aku akan membahagiakanmu. Aku akan mengganti setiap butir beras yang kau masak hari ini dengan butiran berlian di masa depan. Kesabaranmu dan ibumu akan kubalas dengan seluruh dunia yang aku miliki. Di seberang sana, di rumah kayu yang sederhana, Arini dan ibunya sedang makan malam dengan sisa bubur yang ada. Mereka makan dengan lahap sambil tersenyum, bahagia karena bisa berbagi. Mereka tidak tahu bahwa kebaikan kecil yang mereka tanam hari ini sedang tumbuh menjadi pohon kebahagiaan raksasa yang sebentar lagi akan menaungi hidup mereka selamanya. Takdir sedang bekerja dengan cara yang misterius namun indah, menyiapkan balasan kontan bagi hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan ikhlas memberi meski dalam kekurangan. Roda waktu terus berputar tanpa henti, menggulirkan hari demi hari menjadi minggu, dan minggu pun berganti bulan. Musim kemarau yang terik perlahan mulai menyapa kota, menggantikan musim hujan yang penuh kenangan. Daun-daun angsana di pinggir jalan kini mulai menguning dan berguguran, menciptakan karpet alam berwarna coklat keemasan yang berderik halus saat terinjak kaki. Hubungan antara Arini dan Raka pun tumbuh semakin kuat dan mengakar,
persis seperti pohon tua yang kokoh diterpa angin. Sejak peristiwa sakitnya Raka dan semangkuk bubur bayam yang penuh ketulusan itu, ada dinding tak kasat mata yang runtuh di antara mereka. Rasa canggung perlahan berganti menjadi rasa saling percaya yang mendalam. Raka kini bukan lagi sekadar penjual bakso langganan bagi Arini, melainkan sosok sahabat, kakak, dan pelindung yang selalu hadir memberikan warna baru dalam hidupnya yang monoton. Begitu pula bagi Raka, Arini bukan lagi sekadar gadis miskin yang menarik perhatiannya, melainkan rumah tempat hatinya ingin pulang. Sore itu, suasana di taman kota kecil yang letaknya tak jauh dari tempat Raka mangkal terasa begitu syahdu. Langit di ufuk barat mulai melukiskan gradasi warna yang memukau. Warna biru langit perlahan memudar, digantikan oleh semburat jingga, merah muda, dan ungu yang berpadu harmonis, menciptakan kanvas raksasa yang memanjakan mata. Angin sore berhembus sepau-sepau, membelai wajah siapa saja yang sedang menikmati senja, membawa aroma rumput kering dan wangi bunga melati yang tumbuh liar di pagar taman. Raka terlihat sedang membereskan dagangannya lebih awal dari biasanya. Panci kuah baksonya sudah ia tutup rapat. Mangkok-mangkok sudah tersusun rapi di rak kaca. Ia mengelap meja gerobaknya berulang kali, sebuah gerakan repetitif yang ia lakukan bukan karena mejanya kotor, melainkan untuk menyalurkan rasa gugup yang luar biasa yang sedang melanda hatinya. Jantungnya berdegup kencang, jauh lebih kencang daripada saat ia memimpin rapat direksi yang menentukan nasib ratusan karyawan di perusahaan raksasanya. Hari ini, Raka telah membulatkan tekad. Tekad yang sudah ia peram berminggu-minggu dalam setiap sujud solat malamnya. Ia ingin mengakhiri sandiwaranya, bukan dengan membuka identitas aslinya, melainkan dengan mengikat janji suci. Ia ingin melamar Arini. Tapi ada ketakutan besar yang menghantuinya. Apakah Arini mau menerima dirinya sebagai Raka si tukang bakso? Raka ingin memastikan bahwa wanita yang akan mendampinginya seumur hidup adalah wanita yang mencintainya tanpa melihat isi dompetnya. Tak lama kemudian, sosok yang dinanti pun muncul. Arini berjalan pelan mendekati gerobak Raka. Wajahnya terlihat segar meski gurat kelelahan samar-samar terlihat di matanya. Ia baru saja pulang dari rumah majikannya. "Assalamualaikum, Mas Raka. Tumben sudah rapi-rapi jam segini?" Biasanya masih melayani pembeli sampai Isya. Sapa Arini dengan senyum manisnya yang khas. Raka menoleh, dan seketika rasa gugupnya sedikit mereda melihat senyum itu. Senyum yang selalu menjadi penawar bagi kegelisahannya. "Waalaikumsalam, Arini." "Iya, hari ini saya sengaja tutup lebih awal. Dagangan juga alhamdulillah sudah habis," jawab Raka, berbohong sedikit. Padahal ia sengaja membagikan sisa baksonya secara gratis kepada anak-anak jalanan tadi agar bisa tutup cepat. Raka menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan segenap keberaniannya. Ia melangkah keluar dari balik gerobak, berdiri berhadapan dengan Arini dengan jarak yang sopan. "Arini, apakah kamu sedang buru-buru?" tanya Raka pelan. Arini menggeleng. "Tidak, Mas. Ibu sudah saya siapkan makan sore tadi sebelum saya berangkat kerja. Jadi saya bisa santai sedikit." "Ada apa ya, Mas Raka? Boleh kita duduk sebentar di bangku taman itu? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Sesuatu yang sangat penting," ucap Raka dengan nada serius namun lembut. Melihat keseriusan di wajah Raka, Arini merasakan debaran aneh di dadanya. Firasat wanitanya mengatakan bahwa ini bukanlah pembicaraan biasa. Namun, ia mengangguk pelan sebagai tanda persetujuan. Mereka berdua berjalan beriringan menuju sebuah bangku kayu panjang yang menghadap ke arah danau buatan di tengah taman. Mereka duduk di sana, menyisakan jarak kosong di tengah-tengah mereka sebagai batas kesusilaan. Suasana hening sejenak. Hanya suara gemerisik daun dan riak air danau yang terdengar. Raka menatap lurus ke depan, melihat bayangan matahari yang mulai tenggelam di permukaan air, seolah sedang merangkai kata-kata terbaik di kepalanya. "Arini," panggil Raka memecah keheningan. Suaranya terdengar berat dan dalam. "Iya, Mas," jawab Arini lembut. Tangannya saling meremas di pangkuan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Kamu tahu kan siapa saya?" tanya Raka retoris. Ia menoleh menatap wajah samping Arini. "Saya hanyalah Raka.
Seorang laki-laki biasa yang merantau ke kota ini tanpa membawa apa-apa selain gerobak biru itu dan tenaga di badan saya. Saya tidak punya rumah mewah. Saya masih mengontrak di petak sempit. Saya tidak punya kendaraan bagus. Kaki sayalah kendaraan saya sehari-hari. Hidup saya jauh dari kata mapan jika diukur dengan standar orang-orang kota. Arini mendengarkan dengan seksama. Ia bingung kemana arah pembicaraan ini, namun ia tetap diam, membiarkan Raka menyelesaikan kalimatnya. Raka melanjutkan, kali ini suaranya sedikit bergetar. Selama beberapa bulan ini, mengenalmu adalah anugerah terbesar dalam hidup saya, Arini. Melihatmu berbakti pada ibumu, melihatmu tersenyum saat menghadapi kesulitan, melihat ketulusanmu saat membawakanku bubur waktu itu, semua itu membuka mata saya. Bahwa kebahagiaan itu bentuknya bukan materi, tapi ketenangan hati. Raka mengubah posisi duduknya sedikit menyamping agar bisa melihat wajah Arini lebih jelas. Wajah gadis itu kini tersiram cahaya senja yang kemerahan, membuatnya terlihat sangat anggun. Arini, saya bukan pangeran berkuda putih yang bisa membawamu lari ke istana megah. Saya tidak bisa menjanjikanmu tas-tas mahal, perhiasan berlian, atau liburan ke luar negeri. Kalau kamu bersamaku, mungkin tanganmu akan tetap kasar karena bekerja. Mungkin kita akan tetap makan dengan menu sederhana. Mungkin kita harus menabung lama hanya untuk memperbaiki atap yang bocor. Raka berhenti sejenak, menelan ludah yang terasa kesat di tenggorokannya. Ini adalah momen penentuan. Tapi Arini, satu hal yang bisa saya janjikan di hadapan Allah dan di bawah langit senja ini. Saya memiliki dua tangan yang akan bekerja sangat keras sampai lecet dan berdarah sekalipun. Hanya untuk memastikan kamu dan ibumu tidak kelaparan. Saya memiliki bahu yang siap menjadi sandaranmu saat kamu lelah. Saya memiliki hati yang akan selalu berusaha memuliakanmu sebagai istri, dan memuliakan ibumu seperti ibu kandung saya sendiri. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Arini. Ia menoleh menatap Raka. Di mata pemuda itu, ia tidak melihat keraguan sedikit pun. Yang ia lihat adalah samudra kesungguhan yang begitu luas. Arini. Raka mengucapkan nama itu dengan penuh pengharapan. Maukah kamu menerima laki-laki sederhana yang serba kekurangan ini menjadi suamimu? Maukah kamu menjadi makmum dalam solat dan hidupku? Maukah kamu berjuang bersama-sama, membangun surga kecil kita dari nol? Dunia seakan berhenti berputar bagi Arini. Suara hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya seolah lenyap, tergantikan oleh gema suara Raka yang terus berulang di telinganya. Lamaran ini begitu sederhana. Tidak ada bunga mawar, tidak ada cincin emas berkilauan, tidak ada musik romantis. Tapi bagi Arini, ini adalah lamaran paling indah yang pernah ia impikan. Arini menundukkan wajahnya. Bulir air mata haru jatuh menetes membasahi roknya. Ia teringat doa-doa yang selalu ia dan ibunya panjatkan. Mereka tidak pernah meminta orang kaya. Mereka meminta orang soleh yang bertanggung jawab. Dan kini, Allah menghadirkan sosok itu tepat di depannya. Arini menghapus air matanya perlahan, lalu mengangkat wajahnya. Ia memberanikan diri menatap mata Raka. Ada senyum tulus yang merekah di bibirnya yang bergetar. Mas Raka, ucap Arini lirih namun tegas. Siapa bilang Mas Raka serba kekurangan? Di mata Arini, Mas Raka adalah orang yang sangat kaya. Raka tertegun. Kaya? Apa maksudmu, Arini? Mas Raka kaya akan akhlak. Mas Raka kaya akan tanggung jawab. Dan yang paling penting, Mas Raka kaya akan iman. Jawab Arini mantap. Bagi Arini dan ibu, harta itu hanyalah titipan. Mas, hari ini ada. Besok bisa hilang dicuri orang atau habis terbakar api. Tapi kebaikan hati dan iman, itu harta yang akan dibawa sampai mati. Arini menarik napas panjang, menenangkan gemuruh di dadanya. Arini tidak mencari raja yang punya istana emas. Mas, Arini mencari imam yang bisa menggandeng tangan Arini dan ibu menuju surga. Arini mencari laki-laki yang takut pada Allah, karena kalau dia takut pada Allah, dia tidak akan pernah menyakiti istrinya. Suasana semakin hening dan sakral. Angin sore seolah berhenti bertiup untuk mendengarkan jawaban Arini. Jadi,
Kalau Mas Raka bertanya apakah Arini mau menerima Mas Raka. Arini tersenyum malu-malu. Pipinya merona merah. Insya Allah, Arini bersedia, Mas. Arini ikhlas menerima Mas Raka apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan Mas Raka. Asalkan Mas Raka janji satu hal. Raka yang tadinya menahan napas karena tegang, kini bisa menghembuskan napas lega yang luar biasa. Rasanya seperti ada beban gunung yang diangkat dari pundaknya. Apa itu, Arini? Katakan saja. Apapun itu, akan saya usahakan. Janji untuk tidak memisahkan Arini dari ibu. Karena surga Arini masih ada di telapak kaki ibu. Pinta Arini dengan suara bergetar. Mendengar permintaan itu, hati Raka semakin luluh lantak. Betapa mulianya hati calon istrinya ini. Bahkan di momen lamaran, yang ia pikirkan adalah ibunya. Raka merasakan matanya memanas. Ia, sang miliarder yang biasanya dingin dan tegas, kini hampir menangis di depan seorang gadis desa. Demi Allah, Arini, ucap Raka dengan suara serak menahan tangis. Saya tidak akan pernah memisahkan kalian. Justru saya ingin berbakti pada ibumu. Ibumu adalah ibuku juga. Kita akan rawat beliau bersama-sama sampai akhir hayatnya. Saya janji. Arini mengangguk mantap. Alhamdulillah. Kalau begitu, Arini terima lamaran Mas Raka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Raka mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, meluapkan rasa syukurnya kepada Allah. Ada kebahagiaan yang meledak-ledak di dalam dadanya. Kebahagiaan yang murni dan sederhana. Ia merasa menjadi pria paling beruntung di dunia saat ini. Ia telah mendapatkan berlian yang sesungguhnya. Ia dicintai karena dirinya sendiri. Bukan karena uangnya, bukan karena status sosialnya. Arini menerima Raka si penjual bakso dengan segenap hatinya. Terima kasih, Arini. Terima kasih sudah mempercayaiku. Besok, atau lusa, jika kamu izinkan, saya ingin datang ke rumah secara resmi. Saya ingin meminta restu langsung kepada ibu, kata Raka penuh semangat. Iya, Mas. Pintu rumah kami selalu terbuka untuk Mas Raka. Ibu pasti senang sekali mendengarnya. Ibu sudah lama menyayangi Mas Raka seperti anak sendiri. Jawab Arini. Langit kini sudah berubah menjadi gelap. Adzan maghrib mulai berkumandang dari masjid terdekat. Suaranya mendayu-dayu memecah kesunyian malam yang mulai turun. Lampu-lampu taman mulai menyala otomatis, memancarkan cahaya kekuningan yang temaram. Sudah maghrib, Mas. Kata Arini mengingatkan. Iya, ayo kita pulang. Kita sholat dulu. Mari saya antar sampai depan gang rumahmu. Ajak Raka. Ia bangkit berdiri dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Langkah kakinya terasa melayang. Mereka berjalan pulang dengan perasaan yang membuncah. Tidak ada sentuhan fisik, tidak ada pegangan tangan, namun hati mereka bertautan sangat erat. Di bawah langit malam yang mulai bertabur bintang, Raka memandang punggung Arini yang berjalan di sampingnya dengan penuh kasih sayang. Dalam hati, Raka berbisik. Maafkan aku, Arini, karena masih menyembunyikan identitasku. Tapi percayalah, kebohongan ini adalah kebohongan terakhirku. Aku ingin memberikan kejutan terindah untukmu nanti. Aku ingin membuktikan bahwa ketulusanmu hari ini akan dibayar lunas dengan kebahagiaan yang tak pernah kau bayangkan. Kau yang rela hidup susah bersamaku, pantas mendapatkan seluruh dunia yang aku miliki. Sementara itu, Arini berjalan dengan senyum yang tak kunjung pudar dari bibirnya. Ia membayangkan wajah ibunya saat mendengar kabar ini nanti. Ia membayangkan kehidupan rumah tangga sederhana yang akan ia bangun bersama Raka. Rumah tangga yang dihiasi dengan suara mengaji, aroma masakan sederhana, dan tawa bahagia di tengah keterbatasan. Arini tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan skenario yang jauh lebih besar dari sekadar imajinasinya. Ia tidak tahu bahwa pria di sampingnya yang mengenakan kaos oblong dan sandal jepit itu adalah pemilik gedung-gedung pencakar langit di pusat kota. Yang Arini tahu, ia telah menemukan separuh agamanya, dan itu sudah lebih dari cukup baginya. Angin malam yang dingin tidak lagi terasa menusuk tulang bagi Arini. Kehangatan cinta dan harapan baru telah menyelimuti hatinya,
melindunginya dari segala rasa takut akan masa depan. Chapter hidupnya yang baru akan segera dimulai, dan ia siap menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Sebuah lamaran sederhana di pinggir jalan, di bangku taman kayu yang keras, telah menjadi momen paling sakral yang menggetarkan langit-langit kehidupannya. Malam semakin larut menyelimuti desa pinggiran kota itu. Suara jangkrik dan katak sawah bersahutan menciptakan simfoni alam yang menenangkan jiwa. Di dalam rumah kayu yang sederhana, Arini duduk bersimpuh di hadapan ibunya. Lampu bohlam kuning yang temaram menggantung di langit-langit, membiaskan cahaya lembut ke wajah tua sang ibu yang sedang melipat mukena usai sholat Isya. Arini menggenggam tangan ibunya yang keriput. Kulit tangan itu terasa kasar. Jejak perjuangan puluhan tahun membesarkan Arini seorang diri. Namun bagi Arini, itu adalah tangan terhalus di dunia. Tangan yang selalu menengadah ke langit memintakan kebaikan untuknya. Jantung Arini berdegup kencang. Namun bukan karena takut, melainkan karena rasa bahagia yang membuncah yang tak sabar ingin ia bagi. Ia menatap mata ibunya lekat-lekat. Mata yang sudah mulai rabun itu membalas tatapan Arini dengan sorot kasih sayang yang tak terhingga. "Bu," panggil Arini lirih. Suaranya bergetar menahan haru. "Ada apa, Nak?" "Sepertinya ada sesuatu yang penting yang ingin kamu sampaikan. Dari tadi ibu lihat wajahmu berseri-seri seperti bulan purnama." Tanya ibu dengan senyum bijak. Naluri seorang ibu memang setajam mata elang. Mampu menembus isi hati anaknya tanpa perlu banyak kata. Arini menarik napas panjang, lalu mencium punggung tangan ibunya dengan takzim. "Bu, tadi sore Mas Raka bicara sama Arini di taman. Dia melamar Arini, Bu. Mas Raka ingin menjadikan Arini istrinya, dan ingin berbakti sama ibu juga." Hening sejenak mengisi ruangan itu. Angin malam yang menyusup lewat celah jendela seolah ikut menahan napas menunggu reaksi sang ibu. Perlahan, mata tua itu mulai berkaca-kaca. Bulir bening air mata jatuh membasahi pipi yang cekung. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang meluap. "Alhamdulillah," ucap ibu berulang kali dengan suara parau. Beliau mengangkat kedua tangannya, mengusap wajah Arini dengan lembut. "Benarkah itu, Nak Raka yang penjual bakso itu?" "Iya, Bu," Mas Raka bilang. "Dia tidak punya harta banyak. Dia cuma punya gerobak dan tenaga untuk bekerja. Tapi dia janji akan menjaga Arini dan ibu. Dia janji tidak akan memisahkan kita. Arini sudah menerimanya, Bu. Tapi semua keputusan tetap ada di tangan ibu. Kalau ibu merestui, kami akan melanjutkannya. Tapi kalau ibu tidak setuju, Arini akan patuh sama ibu," jawab Arini dengan patuh. Ibu menggeleng pelan. Senyumnya semakin lebar meski air mata terus mengalir. "Masya Allah, Arini, kenapa ibu tidak setuju? Nak Raka itu pemuda yang soleh. Ibu bisa melihat cahaya kebaikan di wajahnya. Ibu sering memperhatikan dia kalau sedang mengantar Arini pulang. Dia selalu menundukkan pandangan, bicaranya sopan, dan tidak pernah meninggalkan sholat di masjid. Itu sudah lebih dari cukup buat ibu." Ibu menarik Arini ke dalam pelukannya. Pelukan hangat yang selalu menjadi tempat Arini pulang dari segala lelah dunia. "Dengarkan ibu, Nak," bisik ibu di telinga Arini. "Ibu tidak butuh menantu pejabat. Ibu tidak butuh menantu konglomerat. Harta itu bisa dicari, tapi akhlak mulia itu langka. Laki-laki yang berani datang melamar wanita miskin seperti kita dengan niat tulus untuk memuliakan, itu adalah laki-laki kiriman Allah. Ibu ridho, ibu sangat ridho dunia akhirat. Menikahlah dengannya." Arini menangis sesenggukan di pelukan ibunya. Rasa lega yang luar biasa membanjiri hatinya. Restu ibu adalah kunci surga, dan kini kunci itu telah ia genggam. Malam itu, rumah kecil mereka dipenuhi dengan aura kebahagiaan yang begitu padat. Seolah malaikat-malaikat rahmat turun berdesakan mengamini doa-doa mereka. 2 hari kemudian, sesuai janjinya, Raka datang bertamu secara resmi. Sore itu Raka tampil beda. Ia tidak mengenakan kaos oblong lusuh yang biasa ia pakai berdagang. Raka mengenakan baju koko putih bersih yang dipadukan dengan celana bahan hitam dan peci hitam. Meski pakaiannya sederhana dan bukan bermerek mahal,
Aura wibawa Raka terpancar begitu kuat. Wajahnya bersih bercahaya karena air wudhu. Di tangannya, ia membawa buah tangan berupa martabak manis dan sekajang buah-buahan. Sangat sederhana untuk ukuran seorang miliarder, namun sangat pantas untuk ukuran seorang pedagang bakso keliling. Raka melangkah masuk ke halaman rumah Arini dengan hati berdebar. Ia sudah terbiasa menghadapi klien bisnis kelas kakap dari berbagai negara. Namun menghadapi seorang ibu tua di kampung ini membuatnya gemetar. Ia takut bukan karena akan ditolak, tapi takut karena merasa dirinya penuh dosa telah membohongi orang-orang suci ini tentang identitas aslinya. "Assalamualaikum," ucap Raka santun di depan pintu. "Waalaikumsalam, Nak Raka. Mari, silakan masuk," sambut Ibu Arini yang sudah menunggu di ruang tamu. Ruang tamu itu kecil, hanya beralaskan tikar pandan yang sudah agak kusam, tanpa kursi sofa empuk. Raka masuk dan menyalami tangan Ibu Arini, lalu menciumnya dengan penuh takzim. Raka duduk bersila di atas tikar pandan itu, berhadapan dengan Ibu. Arini duduk di samping ibunya, menunduk malu-malu. "Terima kasih, Bu, sudah mengizinkan saya datang kemari," buka Raka dengan suara rendah yang sopan. "Iya, Nak Raka. Ibu juga senang Nak Raka mau main ke gubuk kami." Arini sudah cerita banyak tentang niat Nak Raka, jawab Ibu dengan ramah. Raka menarik napas panjang, menatap wajah teduh Ibu Arini. "Benar, Bu. Maksud kedatangan saya kemari, saya ingin menyampaikan niat baik saya secara langsung di hadapan Ibu. Saya, Raka, laki-laki biasa yang serba kekurangan ilmu dan harta, ingin memohon restu Ibu untuk menyunting putri Ibu, Arini. Saya ingin menjadikan Arini sebagai istri saya, teman hidup saya, dan ibu dari anak-anak saya kelak. Saya berjanji, Bu, demi Allah, saya akan bekerja keras membanting tulang untuk membahagiakan Arini. Saya tidak akan membiarkan air mata kesedihan jatuh di pipinya. Dan saya juga mohon izin untuk menganggap ibu sebagai ibu kandung saya sendiri. Izinkan saya berbakti merawat ibu di masa tua ibu." Kata-kata Raka mengalir tulus, tegas, dan penuh keyakinan. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam suaranya. Ibu Arini menatap lekat ke dalam mata Raka, mencari setitik kebohongan, namun yang beliau temukan hanyalah kejujuran yang membara. Ibu tersenyum, lalu mengangguk pelan. "Nak Raka, ibu ini orang tua yang sudah bau tanah. Harta ibu cuma Arini. Sejak ayahnya meninggal, Arinilah kaki dan tangan ibu. Dia tidak pernah mengeluh merawat ibu yang sakit-sakitan ini. Kalau Nak Raka mau mengambil Arini, berjanjilah satu hal pada ibu." "Saya berjanji apapun itu, Bu," sahut Raka cepat. Jangan pernah membentak dia. Hati Arini itu lembut selembut kapas. Kalau dia salah, tegurlah dengan kasih sayang. Dan jangan pernah merasa rendah diri karena kemiskinan. Bagi ibu, kekayaan Nak Raka adalah iman yang ada di dada. Ibu titipkan permata hati ibu padamu. Nak, jagalah dia sebaik-baiknya karena Allah. Raka tak kuasa menahan haru. Ia maju sedikit, lalu bersimpuh memeluk lutut Ibu Arini. Bahunya berguncang menahan tangis. "Terima kasih, Bu. Terima kasih atas kepercayaannya. Demi Allah, saya akan menjaga amanah ini dengan nyawa saya." Momen itu begitu emosional. Arini pun ikut menangis melihat calon suaminya bersimpuh di kaki ibunya. Raka merasa dosa kebohongannya sedikit terangkat oleh restu tulus ini. Ia semakin yakin bahwa keputusannya untuk menikahi Arini adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat seumur hidupnya. Ia tidak sabar untuk segera menghalalkan Arini dan memberikan kejutan kebahagiaan yang sesungguhnya. Setelah lamaran diterima, persiapan pernikahan pun dilakukan dengan sangat cepat dan sederhana. Tidak ada wedding organizer, tidak ada dekorasi bunga impor yang mahal, tidak ada catering mewah. Yang ada hanyalah semangat gotong royong warga sekitar yang luar biasa. Para tetangga yang mendengar kabar bahagia ini langsung turun tangan membantu. Ibu-ibu tetangga dengan sukarela datang membawa beras, gula, kelapa, dan bumbu dapur seadanya untuk dimasak bersama. Bapak-bapak membantu memasang tenda biru sederhana di depan rumah dan menghiasnya dengan janur kuning melengkung. Suasana kekeluargaan terasa begitu kental.
Tidak ada yang mencibir pernikahan sederhana ini. Justru, doa-doa tulus mengalir deras dari para tetangga yang menyayangi Arini. Neng Arini itu orang baik. Pantas dapat suami yang baik juga seperti Mas Raka, ujar salah satu tetangga sambil mengupas bawang di dapur umum dadakan. Sementara itu, Arini sibuk menjahit sendiri baju pengantinnya. Ia membongkar lemari tua ibunya, menemukan kain kebaya putih milik almarhumah neneknya yang masih tersimpan rapi. Kain itu sederhana, tidak ada payet berkilauan, hanya kain brokat putih polos klasik. Arini menjahitnya dengan tangan, menyesuaikan ukurannya dengan tubuhnya. Setiap tusukan jarum diiringi dengan zikir dan doa. Bagi Arini, baju ini jauh lebih indah dari gaun rancangan desainer ternama, karena di dalamnya terjalin benang-benang sejarah dan cinta kasih ibunya. Hari yang dinanti pun tiba. Pagi itu, matahari bersinar cerah seolah ikut tersenyum menyambut penyatuan dua insan manusia. Rumah kayu Arini sudah rapi dan bersih. Aroma masakan soto ayam menguar dari dapur, menggugah selera para tamu yang mulai berdatangan. Para tamu hanyalah kerabat dekat, tetangga, dan teman-teman pengajian ibu. Raka datang didampingi oleh Pak Ujang dan beberapa teman sesama pedagang pasar sebagai rombongan pengantar pengantin pria. Raka terlihat gagah dengan setelan jas putih sederhana yang ia beli di pasar grosir, namun aura ketampanannya tidak bisa disembunyikan. Wajahnya tegang namun penuh semangat. Acara akad nikah berlangsung hikmat di ruang tamu rumah Arini. Penghulu dan para saksi sudah duduk siap. Karena ayah Arini sudah meninggal dan ia tidak memiliki saudara laki-laki, maka wali nikah diserahkan kepada wali hakim. Raka duduk berhadapan dengan penghulu. Tangannya yang biasa menandatangani cek miliaran rupiah, kini terasa dingin dan berkeringat saat menjabat tangan penghulu. Saudara Raka bin Haryo, ucap penghulu dengan lantang. Saya, jawab Raka tegas. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Arini binti Abdullah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 500.000 rupiah dibayar tunai. Raka menarik napas dalam, mengumpulkan seluruh keyakinan di rongga dadanya. Dalam satu tarikan napas yang mantap, ia mengucapkan kalimat sakral itu. Saya terima nikah dan kawinnya Arini binti Abdullah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Tanya penghulu. Sah, seru para saksi dan tamu undangan serempak. Alhamdulillah. Doa penutup dibacakan, mengangkasa menembus langit-langit rumah kayu itu. Di kamar pengantin yang sempit, Arini yang mendengar kata, sah, itu langsung sujud syukur. Air matanya tumpah ruah. Ia kini bukan lagi gadis yatim yang hidup berdua dengan ibunya. Ia kini adalah seorang istri. Ia memiliki imam yang akan membimbingnya. Setelah akad selesai, Arini keluar dari kamar dituntun oleh ibu. Ia berjalan anggun dengan kebaya putih sederhananya menuju tempat Raka duduk. Saat mata mereka bertemu, dunia seakan berhenti berputar. Raka menatap istrinya dengan pandangan takjub. Tanpa riasan tebal, tanpa perhiasan mewah, Arini terlihat bagaikan bidadari surga yang turun ke bumi. Kesederhanaan itulah yang membuat kecantikannya begitu murni dan menyilaukan mata hati Raka. Arini duduk bersimpuh, meraih tangan kanan Raka, dan mencium punggung tangan suaminya untuk pertama kalinya. Raka meletakkan tangan kirinya di atas kepala Arini yang tertutup kerudung putih, membacakan doa suami untuk istri dengan suara bergetar menahan tangis. Setetes air mata Raka jatuh tepat di ubun-ubun Arini. Itu adalah air mata janji. Janji seorang miliarder yang menyamar menjadi rakyat jelata, bahwa mulai detik ini, ia akan membahagiakan wanita di hadapannya ini dengan cara yang paling istimewa. Setelah prosesi sungkeman kepada ibu yang berlangsung sangat haru biru hingga membuat seluruh tamu undangan ikut menitikan air mata, acara dilanjutkan dengan ramah tamah sederhana. Para tamu menikmati soto ayam dan teh hangat dengan penuh sukacita. Tidak ada kemewahan, tapi kehangatan persaudaraan terasa sangat kental. Raka duduk bersanding dengan Arini di pelaminan buatan sendiri yang dihias bunga-bunga kertas. Raka menggenggam tangan Arini di bawah meja. Ia menatap istrinya lekat-lekat. Sayang, panggil Raka lembut. Panggilan itu terdengar asing namun manis di telinga Arini. Iya, Mas? Jawab Arini tersipu malu.
Terima kasih sudah memilihku. Terima kasih sudah mau menerima kesederhanaan ini. Maafkan Mas kalau pestanya cuma seperti ini, bisik Raka. Arini tersenyum, menatap mata suaminya. Mas, pesta mewah itu cuma buat dilihat orang sehari. Tapi rumah tangga itu buat kita jalani seumur hidup. Arini bahagia. Mas, sangat bahagia. Arini tidak butuh apa-apa lagi selain Mas dan Ibu. Raka tersenyum penuh arti. Di dalam hatinya ia berkata, tunggu sebentar lagi, sayang. Kesabaranmu menerima kekurangan ini akan Mas balas. Mas sudah siapkan kejutan yang akan mengubah hidup kita selamanya. Kamu tidak akan tinggal di rumah kayu ini lagi. Kamu akan menjadi ratu di istanaku yang sebenarnya. Sore harinya, setelah tamu pulang dan rumah sudah dibereskan, Raka meminta izin kepada Ibu dan Arini. Ibu, Arini, bolehkah Mas mengajak kalian pergi sebentar? Ada tempat yang ingin Mas tunjukkan. Mas ingin mengajak kalian pindah ke tempat tinggal Mas, kata Raka. Arini dan Ibu saling pandang bingung. Pindah ke kontrakan Mas Raka? Tanya Arini polos. Tapi Mas, kontrakan Mas kan sempit. Kalau kita bertiga di sana apa muat? Lebih baik kita tinggal di sini saja. Rumah ini kan peninggalan Bapak. Raka menggeleng pelan sambil tersenyum misterius. Mas sudah siapkan tempat yang lebih layak. Mas sudah menabung sedikit demi sedikit. Insya Allah cukup dan nyaman untuk Ibu juga. Percayalah sama Mas. Tolong kemasi barang-barang penting saja ya. Baju ganti secukupnya. Meskipun bingung, Arini dan Ibu menurut. Kepatuhan istri kepada suami adalah hal utama bagi Arini. Mereka pun mengemasi beberapa helai pakaian ke dalam tas koper tua. Saat mereka keluar dari rumah, sebuah mobil hitam mengkilat dengan kaca gelap sudah terparkir di depan gang sempit itu. Itu bukan angkutan umum online, melainkan sebuah mobil MPV mewah keluaran terbaru yang harganya miliaran rupiah. Seorang sopir berseragam rapi berdiri di samping pintu mobil, membukukan badan saat melihat Raka. Arini dan Ibu ternganga kaget. Mas, ini mobil siapa? Kita mau naik ini? Tanya Arini ragu. Takut suaminya salah memanggil mobil atau terlalu boros menyewa mobil mewah. Raka merangkul bahu Arini dan menuntun Ibu dengan lembut. Ini mobil jemputan kita. Ayo masuk. Jangan takut. Ini awal dari perjalanan baru kita. Dengan penuh tanda tanya, Arini dan Ibu masuk ke dalam mobil yang interiornya berbau kulit mahal dan sangat dingin oleh AC itu. Mobil melaju halus meninggalkan perkampungan kumuh itu, membawa Arini menuju takdir barunya. Meninggalkan kenangan kemiskinan, menuju kejutan besar yang akan segera terungkap. Di dalam mobil, Raka menggenggam erat tangan istrinya. Jantungnya berdegup kencang, siap untuk membuka topengnya dan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Mobil MPV hitam mewah itu melaju dengan sangat halus, membelah keramaian jalan raya kota yang mulai dipadati kendaraan di jam pulang kerja. Di dalam kabin mobil yang kedap suara itu, suasana terasa begitu hening namun penuh dengan tanda tanya. Hawa sejuk dari pendingin udara berhembus lembut, menebarkan aroma wewangian aromaterapi yang menenangkan, sangat kontras dengan udara panas dan berdebu yang biasa dihirup Arini sehari-hari. Arini duduk di kursi tengah yang empuknya melebihi kasur busa di rumahnya. Ia menggenggam erat tangan ibunya yang duduk di sampingnya. Wajah sang ibu tampak tegang namun juga takjub. Matanya sesekali melirik keluar jendela, melihat deretan gedung-gedung tinggi yang melesat cepat. Arini merasa seperti sedang bermimpi. Ia menatap punggung suaminya, Raka, yang duduk di kursi depan di samping sopir. Raka tampak tenang. Sesekali ia menoleh ke belakang dan tersenyum meyakinkan pada Arini dan Ibu, seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mas Raka, panggil Arini pelan. Suaranya sedikit tertahan karena rasa sungkan yang tiba-tiba muncul. Raka segera menoleh. Iya, sayang, ada apa? Kamu pusing kena AC? Mau Mas kecilkan suhunya? Tanyanya penuh perhatian. Tidak, Mas. AC-nya enak kok, sejuk. Cuma, Arini bingung. Sebenarnya kita mau kemana? Ini bukan jalan menuju kontrakan Mas Raka yang di pasar baru itu kan? Setahu Arini, jalan ke sana harusnya belok kiri tadi. Tanya Arini dengan polos. Raka tersenyum lembut.
Tatapannya begitu teduh. Kita tidak ke kontrakan itu. Kontrakan itu sudah Mas kembalikan kuncinya tadi pagi ke pemiliknya. Kita akan pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Tempat di mana kita akan memulai hidup baru bertiga bersama ibu. Rumah sebenarnya. Arini mengernyitkan dahi. Pikiran polosnya menebak-nebak. Mungkin Raka baru saja menyewa rumah petak yang sedikit lebih besar di pinggiran kota dengan uang tabungannya. Arini sudah merasa sangat bersyukur jika memang begitu. Ia tidak ingin suaminya terbebani biaya sewa yang mahal. Mobil terus melaju, meninggalkan hiruk-pikuk jalanan kelas menengah, perlahan memasuki kawasan yang suasananya jauh berbeda. Pohon-pohon rindang berderet rapi di kiri kanan jalan, trotoarnya lebar dan bersih, tidak ada pedagang kaki lima, dan rumah-rumah yang berjejer di sepanjang jalan itu bukan lagi rumah biasa, melainkan gedung-gedung megah dengan pagar tinggi menjulang. Arini menelan ludah. Ia tahu kawasan ini. Ini adalah kawasan elit, tempat tinggal orang-orang terkaya di kota ini. Dulu, ia hanya pernah melewatinya sekilas saat naik angkot nyasar, dan ia hanya berani mengintip dari kejauhan. Jantung Arini mulai berdegup kencang. Mas, kok kita masuk ke sini? Mas Raka tidak salah jalan? Pak sopir, maaf. Sepertinya kita nyasar. Tegur Arini panik kepada sopir berseragam itu. Sopir itu, Pak Budi, hanya tersenyum ramah lewat kaca spion tengah. Tidak nyasar kok. Nyonya muda. Tuan Raka memang meminta saya lewat jalan ini. Nyonya muda? Panggilan itu terdengar sangat asing dan terlalu tinggi bagi telinga Arini. Ia semakin bingung. Ia meremas tangan ibunya lebih kencang. Ibu pun tampak bingung. Mulutnya komat-kamit membaca doa. Takut kalau-kalau menantunya ini ternyata terlibat masalah atau hutang dengan orang kaya di daerah sini. Mobil kemudian berbelok perlahan memasuki sebuah gerbang perumahan yang sangat besar, dijaga oleh beberapa satpam berseragam safari. Para satpam itu dengan sigap membuka palang pintu dan memberikan hormat militer saat melihat mobil yang ditumpangi Arini. Mas! Suara Arini bergetar. Tenanglah, percaya sama Mas. Raka mengulurkan tangannya ke belakang, menggenggam jemari Arini yang dingin. Sentuhan tangan suaminya memberikan sedikit ketenangan, meski badai pertanyaan masih berkecamuk di kepala Arini. Mobil berhenti tepat di depan sebuah gerbang besi tempat setinggi 3 meter yang diukir indah dengan nuansa klasik Eropa. Gerbang itu perlahan terbuka secara otomatis. Mobil pun meluncur masuk ke pelataran luas yang lantainya terbuat dari batu alam tersusun rapi. Di depan mata Arini, berdiri sebuah bangunan megah berwarna putih gading. 2 pilar raksasa menyangga atap terasnya yang tinggi menjulang. Jendela-jendelanya besar dengan kaca patri yang berkilauan ditimpa cahaya sore. Di halaman depan, terdapat sebuah air mancur bertingkat 3 dengan patung-patung kecil yang memancurkan air jernih, menciptakan suara gemericik yang menenangkan. Taman di sekelilingnya tertata sangat indah. Bunga mawar berbagai warna bermekaran menyambut kedatangan mereka. Ini bukan rumah. Ini istana. Arini ternganga. Ia menahan napas. Ia menoleh ke arah ibunya. Sang ibu pun tak kalah terkejutnya. Matanya membelalak tak percaya melihat kemegahan di depan mata. Pak Budi mematikan mesin mobil. Lalu dengan sigap turun dan membukakan pintu untuk Raka. Raka turun dengan wibawa yang berbeda. Bukan lagi Raka si penjual bakso yang membungkuk sopan pada pembeli, melainkan Raka sang tuan rumah yang penuh percaya diri. Raka berjalan memutari mobil dan membukakan pintu untuk Arini dan ibu. Ayo turun, istriku. Ayo, Bu. Kita sudah sampai. Ajak Raka sambil mengulurkan tangan. Arini melangkah turun dengan kaki gemetar. Ia merasa kakinya tidak menjejak bumi. Sandal jepit karet yang ia pakai terasa sangat tidak pantas menginjak lantai marmer di teras rumah ini. Mas Raka, ini rumah siapa? Kenapa kita ke sini? Mas Raka bekerja di sini ya? Jadi tukang kebun atau penjaga rumah? Tanya Arini dengan suara berbisik, takut suaranya mengganggu pemilik rumah. Raka tertawa kecil, namun matanya berkaca-kaca. Ia meraih kedua tangan Arini, menggenggamnya erat di depan dadanya. Ia menatap manik mata istrinya yang coklat bening itu dalam-dalam. Arini, dengarkan Mas baik-baik, ucap Raka lembut. Rumah ini bukan tempat Mas bekerja. Rumah ini
adalah rumah Mas. Rumah kita. Rumah Ibu juga. Duar. Bagai disambar petir di siang bolong, Arini terpaku. Tubuhnya membeku. Ia mencoba mencerna kata-kata itu, namun akal sehatnya menolak. Bagaimana mungkin? Suaminya adalah penjual bakso keliling. Gerobaknya biru, pancinya penyok, dan ia tinggal di kontrakan sempit. Bagaimana mungkin ia memiliki istana semegah ini? Mas, jangan bercanda. Ini tidak lucu. Mas, kita orang miskin. Jangan mengaku-ngaku punya orang kaya. Nanti kita dimarahi. Mas, ayo kita pulang. Ajak Arini sambil menarik tangan Raka. Air matanya mulai menggenang karena takut. Raka menahan tangan Arini, lalu menarik tubuh mungil istrinya ke dalam pelukannya. Ia memeluk Arini erat sekali, menyalurkan kehangatan dan keyakinan. Mas tidak bercanda, sayang. Demi Allah, Mas tidak bercanda. Maafkan Mas karena selama ini Mas menyembunyikan identitas Mas yang sebenarnya. Bisik Raka di telinga Arini. Raka melepaskan pelukannya, lalu menatap wajah Arini dan ibu bergantian. Nama lengkap Mas adalah Raka Adhitama, putra tunggal dari keluarga Adhitama, pemilik perusahaan Adi Rasa Group. Semua restoran, pabrik pengolahan makanan, dan bisnis kuliner yang sering kamu lihat iklannya di televisi itu, adalah milik keluarga Mas. Ibu Arini menutup mulutnya dengan tangan, takjub dan syok. Ya Allah, Gusti. Raka melanjutkan ceritanya dengan suara bergetar. Selama bertahun-tahun, Mas hidup di dunia yang penuh kepalsuan. Banyak wanita yang mendekati Mas, tapi mereka hanya melihat mobil Mas, melihat rumah ini, melihat saldo rekening Mas. Tidak ada yang benar-benar melihat Raka sebagai manusia. Mas lelah. Mas kesepian di tengah keramaian harta. Karena itulah, Mas memutuskan untuk menyamar. Mas ingin mencari cinta yang tulus. Mas ingin mencari wanita yang mau menerima Mas saat Mas tidak punya apa-apa. Saat Mas susah, saat Mas sakit. Mas ingin tahu, apakah masih ada ketulusan di dunia ini? Raka menghapus air mata yang mulai jatuh di pipi Arini dengan ibu jarinya. Dan Allah mempertemukan Mas dengan kamu, Arini. Kamu yang rela berbagi payung saat hujan. Kamu yang rela memasakkan bubur dengan sisa beras terakhirmu saat Mas sakit. Kamu yang mau menerima lamaran Mas di bangku taman tua. Padahal Mas menjanjikan hidup susah. Kamu lulus ujian itu. Sayang, hati kamu murni, sebening berlian. Kamu mencintai Mas karena Allah, bukan karena dunia. Jadi, inilah hadiah dari Allah untuk ketulusanmu. Semua ini, rumah ini, mobil ini, dan segala isinya, adalah milikmu juga sekarang. Kamu bukan lagi Arini si gadis penjual nasi uduk atau buruh cuci. Kamu adalah Nyonya Arini Adhitama, ratu di istana ini. Tangis Arini pecah seketika. Tubuhnya luruh ke lantai, bersimpuh di kaki suaminya. Bukan karena silau akan harta, tapi karena rasa syukurnya yang meledak hebat. Ia merasa begitu kecil di hadapan skenario Allah yang begitu agung. Selama ini ia bersabar. Ia ikhlas menerima takdir kemiskinan. Ia tidak pernah protes pada Allah. Dan hari ini, Allah membayarnya dengan cara yang tak pernah ia duga. Masya Allah. Arini takut ini mimpi. Arini takut kalau bangun nanti semuanya hilang. Isak Arini. Raka ikut berjongkok, mengangkat tubuh istrinya kembali berdiri. Ini bukan mimpi, sayang. Ini nyata. Ini buah dari kesabaranmu dan doa-doa ibumu. Raka kemudian beralih kepada ibu Arini yang masih berdiri mematung dengan air mata bercucuran. Raka memeluk ibu mertuanya itu dengan penuh kasih. Ibu, maafkan Raka ya Bu sudah membohongi ibu. Raka cuma ingin memastikan Arini benar-benar jodoh terbaik. Sekarang, Raka tepati janji Raka. Ibu tidak perlu lagi tidur di kasur tipis yang bikin punggung sakit. Di sini sudah Raka siapkan kamar terbaik untuk ibu. Ibu bisa istirahat, bisa beribadah dengan tenang, tanpa perlu mikirin besok makan apa. Raka anak ibu sekarang, Raka yang akan urus semuanya. Ibu mengangguk-angguk dalam pelukan Raka,
Lidahnya keluh tak mampu berkata-kata selain hamdalah. Alhamdulillah. Naraka. Ibu tidak minta kemewahan ini. Ibu cuma minta kebahagiaan Arini. Tapi kalau Allah kasih lebih seperti ini, ibu terima sebagai amanah. Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah mengangkat derajat kami. Tiba-tiba, pintu utama rumah besar itu terbuka lebar. Belasan pelayan berseragam rapi berbaris di kiri kanan pintu masuk. Mereka membungkukkan badan secara serentak saat Raka menuntun Arini dan ibu menaiki anak tangga teras. Selamat datang, Tuan Muda Raka. Selamat datang, Nyonya Muda Arini. Selamat datang, Ibu. Ucap mereka serempak. Suara mereka menggema di langit-langit teras yang tinggi. Arini meremas lengan Raka kuat-kuat. Merasa canggung luar biasa disambut seperti putri raja. Ia yang biasa melayani orang, kini dilayani oleh begitu banyak orang. Mereka semua adalah keluarga kita di sini. Mereka yang membantu mengurus rumah. Kamu tidak perlu takut. Mereka semua orang baik. Bisik Raka menenangkan. Mereka melangkah masuk ke dalam ruang tamu utama. Lantai marmernya berkilau memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal raksasa yang menggantung di tengah ruangan. Furniturnya bergaya klasik dengan ukiran emas. Di dinding, tergantung lukisan-lukisan indah. Semuanya begitu megah. Namun anehnya, Arini tidak merasakan kesombongan di rumah ini. Mungkin karena ia masuk dengan menggandeng tangan Raka. Sosok yang tetap rendah hati meski memiliki semua ini. Mas, ucap Arini sambil memandang sekeliling dengan mata berbinar. Apakah Arini masih boleh masak buat Mas? Arini takut kalau ada banyak pembantu. Nanti Arini jadi istri yang malas. Raka tertawa renyah. Tawa bahagia yang lepas. Ia mencubit pipi istrinya gemas. Tentu saja boleh. Sayang. Masakanmu tetap yang nomor 1 buat Mas. Terutama bubur bayam itu. Itu menu favorit Mas selamanya. Tapi mulai sekarang, kamu masaknya tidak perlu capek-capek nyuci piring atau ke pasar ya. Biar bibik-bibik yang bantu siapkan bahannya. Kamu tinggal meracik bumbu cintanya saja. Arini tersenyum malu. Siap, Mas Imamku. Raka membawa mereka berkeliling sebentar. Menunjukkan kamar untuk ibu yang terletak di lantai 1 agar ibu tidak perlu naik turun tangga. Kamar itu sangat luas. Dengan jendela besar menghadap ke taman belakang yang asri. Kasurnya empuk kualitas terbaik. Ada kamar mandi di dalam dengan air hangat. Dan sajadah tebal sudah tergelar wangi di sudut ruangan. Melihat kamar itu, ibu langsung sujud syukur di atas karpet tebal. Ya Allah, nikmatmu mana lagi yang hamba dustakan. Di sisa umur hamba yang tua ini, Engkau berikan tempat senyaman ini untuk bersujud. Raka dan Arini membiarkan ibu menikmati momen pribadinya dengan Sang Pencipta. Raka kemudian mengajak Arini naik ke lantai 2, menuju kamar utama mereka. Saat pintu kamar dibuka, wangi bunga melati langsung menyergap indera penciuman. Kamar itu didekorasi dengan nuansa putih dan emas yang elegan. Di tengah ruangan, tempat tidur besar bertabur kelopak mawar merah menyambut mereka. Arini melangkah masuk dengan hati bergetar. Ia berjalan menuju balkon kamar, membuka pintu kacanya. Angin sore berhembus masuk, menerbangkan ujung kerudungnya. Dari balkon itu, ia bisa melihat pemandangan kota dari ketinggian. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Raka memeluk Arini dari belakang, menyandarkan dagunya di bahu sang istri. Suka rumahnya? Bisik Raka. Suka sekali. Mas, tapi... Arini berbalik, menatap mata suaminya. Arini lebih suka Mas Raka. Mau Mas Raka jadi tukang bakso atau jadi bos besar, bagi Arini sama saja. Yang Arini cintai itu hatinya Mas Raka, bukan rumah ini. Raka tersenyum haru. Ia mengecup kening istrinya lama sekali. Mas tahu, dan itulah kenapa Mas memilihmu. Kamu adalah penggenap jiwaku. Arini, jangan pernah berubah ya. Tetaplah jadi Arini yang sederhana dan rendah hati, meski sekarang dunia ada di genggamanmu. Insya Allah, Mas. Arini janji. Jawab Arini mantap. Di bawah langit senja yang mulai berganti malam,
Di balkon rumah megah itu, sepasang pengantin baru itu berdiri bersisian. Mereka bukan sedang merayakan kekayaan, melainkan merayakan kemenangan cinta yang tulus. Kisah tentang gadis miskin penjual nasi uduk dan pangeran berkuda gerobak bakso telah mencapai babak barunya. Sebuah babak di mana kejujuran berbuah manis, dan kesabaran berbuah surga dunia. Arini tahu, tantangan hidup mungkin akan berbeda setelah ini, tapi selama tangan Raka menggenggamnya, dan selama dua ibu menyertainya, ia siap menghadapi apa saja. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa kejutan di balik gerbang megah itu. Roda kehidupan keluarga kecil Raka dan Arini terus berputar. Namun kali ini porosnya bukan lagi tentang perjuangan mencari sesuap nasi, melainkan tentang bagaimana mensyukuri nikmat yang tumpah ruah. Di rumah megah keluarga Adhitama, pagi itu matahari bersinar hangat menembus jendela kaca raksasa di ruang makan. Burung-burung berkicau riang di taman belakang, seolah ikut merayakan kedamaian yang menyelimuti penghuni rumah itu. Namun, pemandangan di dapur utama rumah mewah itu sedikit berbeda dari rumah orang kaya pada umumnya. Di saat nyonya-nyonya besar lain mungkin masih terlelap dalam selimut sutra mereka atau sibuk merias diri di depan cermin, Arini justru sudah sibuk dengan apron atau celemek masak yang membalut gamis sederhananya. Wajahnya berkeringat, namun senyum manis tidak pernah lepas dari bibirnya. Tangannya dengan cekatan mengaduk kuali besar berisi gulai ayam yang aromanya memenuhi seluruh penjuru ruangan. Di sekelilingnya, beberapa asisten rumah tangga tampak serba salah. Mereka berkali-kali mencoba mengambil alih pekerjaan itu, namun ditolak dengan halus oleh Arini. "Sudah, Mbak Surti, Bey Ijah, kalian bantu potong-potong sayuran saja buat lalapan. Biar gulai ini saya yang bumbui. Ini resep spesial kesukaan Mas Raka dan Ibu, jadi rasanya harus pas," ucap Arini lembut sambil mencicipi kuah santan yang kental itu. "Tapi Nyonya, nanti Nyonya capek. Tuan Raka bisa marah sama kami kalau melihat Nyonya kerja berat begini," ujar Mbak Surti cemas. Arini tertawa kecil. Suara tawanya renyah menyejukkan hati. "Tidak akan marah kok. Mas Raka tahu istrinya ini tidak betah diam. Lagi pula, memasak untuk suami itu pahala surga buat saya, Mbak. Sayang kalau pahalanya diambil kalian semua." Para asisten rumah tangga itu hanya bisa tersenyum kagum. 1 tahun bekerja di sini, mereka masih sering dibuat takjub oleh kerendahan hati majikan mereka. Arini tidak pernah memperlakukan mereka sebagai bawahan, melainkan sebagai keluarga. Arini makan menu yang sama dengan yang mereka makan. Bahkan seringkali Arini mengajak mereka sholat berjamaah dan mengaji bersama di ruang tengah. Tidak ada jarak, tidak ada bentakan, yang ada hanyalah kasih sayang. Tiba-tiba, sepasang lengan kekar melingkar di pinggang Arini dari belakang. Arini terlonjak sedikit, lalu tersenyum saat mencium aroma parfum maskulin yang sangat ia kenal. "Masya Allah, istriku pagi-pagi sudah sibuk di dapur. Pantas saja bau wanginya sampai membangunkan Mas di kamar," bisik Raka lembut di telinga istrinya. Arini mematikan kompor, lalu berbalik menghadap suaminya. Ia meraih tangan Raka dan menciumnya takzim. "Assalamualaikum, Mas Imamku. Maaf ya Arini tinggal tadi. Soalnya takut dagingnya keburu alot kalau tidak dimasak pagi-pagi." "Waalaikumsalam, bidadariku," jawab Raka sambil mengusap sisa tepung di pipi Arini dengan ibu jarinya. "Kamu ini, sudah Mas bilang jangan terlalu capek. Kita punya banyak pegawai, sayang." Arini tidak capek, Mas. Justru Arini bahagia. "Oh iya, hari ini jadikan kita ke panti asuhan?" tanya Arini antusias. Raka mengangguk mantap. "Jadi dong. Mobil box sudah siap di depan, memuat semua sembako dan perlengkapan sekolah yang kamu siapkan kemarin. Ibu juga sudah siap. Tadi Mas lihat Ibu sedang memilih kerudung yang paling bagus. Hari ini adalah hari yang spesial. Sejak menjadi istri miliarder, Arini tidak menggunakan uang suaminya untuk membeli tas branded, perhiasan berlian, atau mobil sport. Ia justru meminta izin pada Raka untuk mendirikan sebuah yayasan sosial bernama Yayasan Kasih Ibu. Yayasan ini fokus membantu para lansia terlantar dan anak-anak yatim piatu agar bisa bersekolah. Arini berkata, ia tidak ingin ada lagi ibu-ibu tua yang kebingungan mau makan apa hari ini,
seperti yang pernah ia dan ibunya alami dulu. Siang harinya, rombongan keluarga Raka tiba di sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Gedung panti itu dulunya kumuh dan bocor, namun kini sudah direnovasi total menggunakan dana pribadi Raka atas permintaan Arini. Temboknya dicat warna cerah, atapnya kokoh, dan taman bermainnya luas. Begitu Arini turun dari mobil, puluhan anak-anak panti langsung berlarian menyambutnya. "Ibu Arini! Ibu Arini datang!" teriak mereka kegirangan. Arini berjongkok, merentangkan tangannya, dan membiarkan tubuh mungilnya dipeluk oleh anak-anak itu. Ia tidak jijik memeluk anak-anak yang bajunya mungkin sedikit kotor oleh tanah. Ia mencium puncak kepala mereka satu persatu dengan penuh kasih sayang, persis seperti seorang ibu kepada anak kandungnya. "Assalamualaikum, anak-anak pintar. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah pada sholat zuhur belum?" tanya Arini ramah. "Sudah, Bu," jawab mereka serempak. Di belakang Arini, Raka berdiri mendampingi ibu mertuanya. Raka menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Hatinya bergetar hebat. Ia melihat Arini tertawa lepas bersama anak-anak, membagikan bingkisan makanan, dan mendengarkan cerita celoteh mereka. Tidak ada sedikit pun kesombongan di gerak-gerik istrinya. "Ibu lihat Arini," bisik Raka pada ibu mertuanya yang duduk di kursi roda, "bukan karena sakit parah, tapi agar ibu tidak lelah berjalan. Dia tidak berubah sedikit pun ya, Bu. Padahal dia sekarang istri salah satu orang terkaya di negeri ini. Tapi dia tetap Arini yang dulu." Ibu tersenyum bangga. Matanya yang rabun menatap nanar ke arah putrinya. "Itulah doa ibu setiap malam, Nak Raka. Ibu tidak pernah minta dia jadi kaya. Ibu minta dia jadi orang yang bermanfaat. Harta itu ujian. Kalau dipegang orang yang salah, dia jadi racun. Tapi kalau dipegang Arini, insya Allah jadi obat buat banyak orang. Nak Raka, terima kasih ya sudah mendukung Arini. Ridho suami itu yang membuat Arini bisa berbuat banyak kebaikan seperti ini." Raka menggeleng pelan, lalu berlutut di samping kursi roda ibu, menggenggam tangan wanita tua itu. "Bukan Raka yang hebat, Bu, tapi Arini yang hebat. Dia yang mengajarkan Raka bahwa uang miliaran di ban itu tidak ada artinya kalau tidak bisa membuat orang lain tersenyum. Dulu Raka kerja cari uang buat beli gengsi. Sekarang, Raka semangat kerja cari uang karena Raka tahu, setiap rupiah yang Raka bawa pulang, akan diubah Arini menjadi beras untuk janda tua, jadi seragam sekolah buat anak yatim, jadi obat buat orang sakit. Arini yang menyelamatkan harta Raka dari kesia-siaan." Suasana di panti asuhan itu begitu haru. Arini tidak hanya memberi bantuan materi. Ia duduk di tikar, makan nasi bungkus bersama anak-anak dan pengurus panti. Ia mendengarkan keluh kesah pengurus panti tentang biaya listrik yang naik, dan saat itu juga ia meminta Raka untuk membereskannya. Arini hadir sebagai solusi nyata, bukan sekadar donatur yang datang untuk foto-foto lalu pulang. Sore harinya, setelah lelah namun bahagia beraktivitas seharian, mereka kembali ke istana megah mereka. Langit senja mulai memerah, mengingatkan Raka pada momen lamarannya di taman kota setahun yang lalu. "Arini, nanti malam jangan masak makan malam ya. Mas mau ajak kamu makan malam romantis di taman belakang," kata Raka saat mereka sedang beristirahat di kamar. Arini menoleh antusias. "Wah, candlelight dinner ya mas? Seperti di film-film," goda Arini. Raka tersenyum misterius. "Lihat saja nanti. Pokoknya spesial." Malam pun tiba. Bulan purnama bersinar terang di langit yang bersih tanpa awan, menggantikan peran lampu kristal. Udara malam terasa sejuk. Arini mengenakan gamis putih favoritnya, berjalan digandeng Raka menuju taman belakang rumah yang sangat luas. Mata Arini terbelalak saat melihat apa yang ada di tengah taman. Bukan meja makan mewah dengan lilin dan taplak sutra, bukan pula hidangan steak ala Eropa. Di sana, di tengah hamparan rumput hijau yang terawat rapi, berdiri sebuah gerobak bakso berwarna biru muda. Gerobak itu terlihat tua dan catnya sedikit mengelupas di beberapa bagian. Itu adalah gerobak legendaris milik Raka dulu. Gerobak saksi bisu pertemuan mereka. Di samping gerobak itu, tergelar tikar pandan sederhana,
persis seperti suasana piknik di kampung. Mas. Arini menutup mulutnya. Matanya langsung basah. Ini. Raka melepaskan jas mahalnya, menyisakan kaos oblong putih polos. Ia berjalan menuju gerobak itu, lalu mulai meracik bumbu dengan gerakan yang sangat Arini hafal. Bunyi centong beradu dengan mangkuk ayam jago terdengar sangat merdu di telinga Arini. Malam ini, Chef Raka kembali beraksi, ujar Raka sambil tersenyum lebar. Spesial untuk pelanggan tercinta, Nyonya Arini. 1 porsi bakso, kuah dipisah, banyakin tetelan, dan... Raka mengangkat mangkuk itu tinggi-tinggi. Gratis untuk wanita paling cantik di dunia. Arini tertawa sambil menangis. Ia berlari kecil menghampiri suaminya dan memeluknya erat dari samping. Mas Raka romantis sekali. Arini pikir gerobak ini sudah Mas buang. Mana mungkin Mas buang? Jawab Raka sambil menyerahkan mangkuk bakso yang mengepul panas. Gerobak ini adalah sejarah kita. Gerobak ini pengingat Mas. Bahwa Mas pernah menjadi Raka si penjual bakso yang dicintai dengan tulus oleh seorang gadis miskin. Gerobak ini yang membuat Mas tetap menjejak bumi. Mereka berdua pun duduk di atas tikar pandan, di bawah sinar rembulan, di halaman rumah megah mereka sendiri, menikmati semangkuk bakso yang rasanya tidak pernah berubah. Rasanya sederhana, namun penuh kenangan. Ibu, yang melihat pemandangan itu dari jendela kamarnya di lantai bawah, tersenyum damai. Beliau melihat putri dan menantunya tertawa bahagia, saling suap, tanpa beban. Beliau merasa tugasnya di dunia sudah hampir selesai. Anaknya sudah berada di tangan yang tepat. Di sela-sela makan, Raka meletakkan mangkuknya, lalu menatap wajah istrinya serius. Arini, panggil Raka. Iya, Mas. Terima kasih ya. Terima kasih sudah tetap menjadi Arini yang sama. Banyak orang bilang uang mengubah seseorang. Tapi kamu membuktikan sebaliknya. Uang justru memperjelas siapa dirimu sebenarnya. Karena kamu dasarnya baik. Saat punya uang, kamu jadi semakin baik. Aku bangga sekali padamu. Arini tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Arini juga terima kasih sama Mas. Mas sudah kasih Arini kesempatan buat bahagiain ibu dan banyak orang. Mas, Arini tidak takut miskin lagi, dan Arini juga tidak takut kaya. Karena Arini tahu, selama ada Mas di samping Arini, dan selama kita pegang teguh agama kita, kondisi apapun akan terasa surga. Raka mengecup puncak kepala istrinya. Amin. Kita akan tua bersama. Kita besarkan anak-anak kita nanti dengan cerita tentang gerobak bakso ini. Biar mereka tahu, orang tuanya memulai semuanya dari nol dan dari hati yang bersih. Malam semakin larut. Namun obrolan mereka tak kunjung usai. Tawa renyah dan doa-doa baik terus mengalir di antara mereka. Di balik gerbang megah itu, tidak ada lagi drama, tidak ada kepalsuan. Yang ada hanyalah sebuah keluarga bahagia yang dibangun di atas pondasi ketulusan yang kokoh. Takdir memang memiliki caranya sendiri untuk membalas kebaikan. Arini, gadis miskin yang dulu hanya berani bermimpi untuk bisa makan besok, kini telah menjadi perpanjangan tangan Allah untuk memberi makan ribuan orang. Dan Raka, miliarder yang dulu kesepian di puncak menara gadingnya, kini telah menemukan rumah ternyaman di dalam hati sederhana istrinya. Kisah mereka menjadi legenda kecil yang diceritakan dari mulut ke mulut oleh para tetangga dan anak-anak panti. Sebuah bukti nyata bahwa Cinderella di dunia nyata itu ada. Namun ia tidak kehilangan sepatu kacanya di pesta dansa. Ia menemukan pangerannya di pinggir jalan, di bawah guyuran hujan, dan memenangkan hatinya dengan semangkuk bubur dan ketulusan tanpa syarat. Dan mereka pun hidup bahagia, bukan hanya selamanya, tapi bahagia dalam keberkahan yang sesungguhnya.